Episode 85 Aku bisa melihat segalanya. Namun, Sylvia menolak untuk menurut. Tuan Xia, Anda berjanji kepada saya bahwa jika saya membantu Anda menyingkirkan Ling itu, Anda akan mengabulkan permintaan saya. Xia Feng berkata tanpa berkata-kata, saya bilang saya akan memberi Anda meriam Cerberus. Bukankah itu permintaan Anda? Itu pekerjaan, bukan keinginan saya. Senyum licik tersungging di sudut mulut Sylvia. Mari kita bicara. Kamar Anda atau kamar saya? Xia Feng mengangkat bahu. Saya akan pergi ke bengkel untuk mengerjakan sesuatu. Apakah Anda mau ikut? Tentu saja. Sylvia kembali mengencangkan rompi pemberian Xia Feng di pinggangnya. Dua petugas keamanan pabrik militer Thunder Horse berdiri di pintu masuk bengkel inti pabrik baru. Melihat Xia Feng mendekat, mereka berdiri tegak dan memberi hormat serempak. Xia Feng mengangguk, memasukkan kata sandi, memverifikasi sidik jarinya, dan membuka pintu. Ia kemudian membawa Sylvia masuk. Bengkel inti generasi kedua itu sunyi. Thunder Dragon Intelligent Machine Tool 2 seberat 1000 ton itu tampak seperti Autobot yang belum berubah bentuk, tergeletak di tanah. Xia berubah menjadi Autobot yang maha kuasa dan terbang kapan saja. Meskipun ini bukan pertama kalinya Sylvia melihatnya, ia tetap terpesona saat melihatnya. Di matanya, benda itu bukan hanya keajaiban, tetapi juga sama seksinya dengan pemiliknya. Xia Feng memasuki ruang kendali, dan hal pertama yang dilakukannya adalah menonaktifkan kamera pengawas di bengkel. Mengikuti Xia Feng ke ruang kendali, Sylvia tersenyum. Kau sengaja membawaku ke sini, kan? Kau tidak ingin berada di villa dengan Ling itu masih di sini. Dan kau tidak ingin dia mengetahui rahasia kita. Xia Feng terkekeh. Kau pintar. Tidak ada yang bisa masuk ke tempat ini tanpa izinku. Apa yang ingin kau bicarakan denganku? Katakan padaku. Sylvia mengulurkan tangan dan menarik rompi dari pinggangnya, melemparkannya ke wajah Xia Feng. Xia Feng mengendusnya pelan, lalu berkata sambil tersenyum, baunya sepertimu. Bagaimana aku bisa memakainya? Rompi Sylvia juga mengenai wajahnya, sebagai tanggapannya. Kalau kau terus begitu, aku akan marah, kata Xia Feng. Renda ungu itu membentuk parabola di udara, terbang menuju wajah Xia Feng. Kali ini, Xia Feng tidak membiarkannya mengenainya, tetapi mengulurkan tangan untuk mencegatnya. Aku baru saja membuatmu kesal. Apa maumu? Nada bicara Sylvia penuh provokasi. Beraninya kau melakukan apapun padaku? Xia Feng tiba-tiba menariknya ke dalam pelukannya dan mencium bibirnya. Tubuh Sylvia gemetar, tenggelam dalam keliaran. Ia bagaikan nengat yang tertarik pada api, tahu api itu akan membakarnya. Namun ia melompat maju tanpa ragu. Ia bagaikan mawar di tengah badai yang mengamuk, bertahan diterpa angin dan hujan, namun tetap mekar dengan indah. Cinta memang kurang, tetapi itu tidak menghalangi apapun. Sosok mereka muncul di konsol kendali, di lantai, di sofa, bahkan di jendela. Hampir 40 menit berlalu sebelum akhirnya mereka terdiam. Saat itu, mereka tidak lagi berada di ruang kendali, melainkan di samping Leilong Intelligent Machine Tool generasi 2. Lokasi ini berjarak sekitar 30 meter. Suasananya mencekam. Xia Feng tidak tahu bagaimana ia bisa sampai di sana. Kau monster, kata Sylvia, matanya dipenuhi kegembiraan dan kepuasan. Ia benar-benar terpikat, jiwa dan raga, oleh pria di hadapannya. Xia Feng sebenarnya sedikit terkejut, tetapi ia juga yakin bahwa ia telah menjadi lebih terampil di bidang ini, dan perubahannya begitu nyata hingga ia bisa merasakannya. Ini tampaknya berkaitan dengan evolusi fisiknya, tetapi evolusi ini juga membuatnya sedikit khawatir. Apa yang akan terjadi jika ini terus berlanjut? Apa yang kau pikirkan, Tuan Binatangku? Xia Feng akhirnya tersadar dari pikirannya yang kacau. Ia tersenyum dan tiba-tiba berkata, Sylvia, ikut aku. Hah? Kau mau lagi? Kaki Sylvia tiba-tiba lemas, dan ia menatap Xia Feng dengan gugup. Xia Feng menepuk titik lemahnya. Aku tidak sedang membicarakan hal semacam itu. Aku sedang membicarakan pekerjaan. Aku mengundangmu untuk bekerja di perusahaanku. Kau boleh mengajukan syarat apapun. Aku. Sylvia ragu-ragu. Xia Feng berkata, tidak apa-apa. Kau tidak perlu menjawabku sekarang. Posisi apa yang akan kau tawarkan kepadaku di perusahaanmu? Tentu saja, kepala insinyur dan direktur teknik. Kau hanya kepala bengkel presisi di Rheinmetall, tetapi di sini kau akan memiliki platform yang jauh lebih besar. Xia Feng melanjutkan, saya berencana mengembangkan program mesin untuk memasok mesin bagi tank dan kendaraan lapis baja yang akan kami produksi. Saat ini kami membeli mesin dari Shenzhou Industry Group, tetapi kami tidak hanya bergantung pada pihak lain, tetapi juga tidak memenuhi standar saya. Jika saya ingin membangun tank, saya ingin membangun tank terbaik di dunia. Mesin sangat penting. Saya ingin membangunnya sendiri. Saya tidak ahli dalam hal mesin. Anina ahli dalam hal itu, dan Anda ahli dalam permesinan, dan dia memiliki pengetahuan tentang mesin. Kalian berdua akan menjadi kombinasi yang tangguh. Dan bukankah Anda punya saya?
Kita bertiga, bersama-sama, pasti bisa membangun mesin tercanggih di dunia, kata Xia Feng. Hati Sylvia tersentuh, tetapi memikirkan situasinya saat ini membuatnya merasa tak berdaya. Ia masih dibebani dengan tuduhan pengkhianatan yang serius, tuduhan yang masih ia coba selesaikan. Bagaimana mungkin ia datang ke Tiongkok untuk bekerja untuk Xia Feng padahal ia bahkan belum menyelesaikan masalah ini? Xia Feng tersenyum, aku tahu kau punya masalah, tapi aku bisa membantumu menyelesaikannya. Bisakah kau membantuku menyelesaikannya? Setelah aku membantumu menyelesaikan masalahmu, maukah kau datang kepadaku? Jika kau bisa membantuku menyelesaikan masalahku, aku akan datang bekerja untukmu. Jari-jari Sylvia menggambar lingkaran di dada Xia Feng. Tapi jika Anina datang dan kau bersamanya, apa kau akan melupakanku? Di hatiku, kau dan dia sama saja. Bagaimana mungkin aku melupakanmu? Xia Feng membuka tangannya lebar-lebar dan membentuk sebuah bentuk. Aku akan membeli tempat tidur yang sangat besar. Apa kau suka? Sylvia tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tersipu dan meludah. Menjijikan. Xia Feng? Kakak, tahukah kau? Kudengar gadis Jerman itu diperkosa. Semua orang membicarakan ini sekarang, bagaimana mungkin aku tidak mendengarnya? Sayang sekali, gadis Jerman secantik itu dirusak oleh seekor babi. Benar. Sosok dan wajah cewek Jerman itu aku berani bilang dia wanita tercantik yang pernah kulihat. Wanita secantik ini seharusnya milik ketua Xia kita. Bagaimana mungkin Song si idiot itu menghancurkannya? Song si idiot itu berani sekali. Dia sangat lancang. Apa dia tidak mempertimbangkan konsekuensinya? Lagi pula dia pejabat. Dia sangat berani. Apa dia tidak takut cewek Jerman itu membuat masalah? Tunggu saja. Aku yakin masalah ini akan selesai begitu saja. Paling-paling, mereka hanya perlu membayarnya. Kalau begitu, sungguh tidak adil. Kapan keadilan pernah ada di dunia ini? Keadilan selalu diperjuangkan dengan tinju. Kakak, belajarlah dari ini. Kau masih muda. Ayolah. Kau hanya beberapa tahun lebih tua dariku. Ada apa dengan semua bualanmu itu? Lihat mobil siapa itu? Sedan berbendera merah dengan plat nomor merah. Apa yang perlu kutanyakan? Pasti itu milik seorang pejabat tinggi. Di tengah obrolan para pekerja, sebuah sedan berbendera merah melaju melewati gerbang pabrik militer Leima. Mobil itu melewati area parkir dan langsung menuju gedung perkantoran. Pintu mobil terbuka, dan Zhong Zheng Wukui keluar dari mobil. Wajahnya masih sangat pucat, tanpa ekspresi sedikit pun. Saat Zhong Zheng Wukui keluar dari mobil, Ling Hao dan Song Baicheng berjalan keluar dari gedung perkantoran. Song Baicheng merasa malu, bos, maafkan aku. Sebelum Song Baicheng sempat menyelesaikan kata-katanya, Zhong Zheng Wukui tiba-tiba menampar wajahnya. Dengan suara nyaring, Song Baicheng terhuyung dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Ia menutupi wajahnya yang ditampar dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Ling Hao berkata bos, dia juga terjebak, dan masalah ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan padanya. Aku sudah menjelaskan kepadanya, dan dia akan menyerahkan diri nanti. Ya, aku yang bertanggung jawab, kata Song Baicheng cepat. Zhong Zheng Wukui mendengus dingin. Dia tidak ingin berbicara dengan Song Baicheng lagi. Ling Hao berkata, bos, ini ulah Xia Feng dan Fan Fan. Ini masalah besar, atau kecil. Kau harus membuat keputusan untukku. Fan Fan? Apa dia pikir sayapnya sudah tumbuh? Kalaupun iya, aku akan memastikan dia tidak bisa terbang. Zhong Zheng Wukui berkata dingin. Dan Xia Feng itu, kalau sampai terlibat, dia tidak bisa lolos. Aku akan membuatnya mengerti apa yang boleh dan tidak boleh dia lakukan. Senyum sinis tersungging di sudut mulut Ling Hao. Dia ada di kantornya, begitu pula orang Jerman. Zhong Zheng Wukui tidak berkata apa-apa lagi dan langsung masuk ke gedung kantor. Suasana kantor tampak ceria. Hari ini rencana perjalanannya untuk tur santai. Kau boleh masuk ke bengkel mana saja. Xia Feng tersenyum. Tuan Xia, kapan kau akan mulai membangun mesin perkakas pintar Thunder Dragon untuk kami? Tanya Kang Nakiao. Xia Feng berkata, saya tidak bisa memutuskannya. Ini kesepakatan. Saya pikir ketika Anda menyediakan teknologi kapal selam, saya akan memberikan semua yang Anda inginkan. Sampai saat itu, yang bisa saya lakukan hanyalah menunggu pemberitahuan lebih lanjut. Maksudnya jelas pembayaran sebagai ganti pengiriman. Selama dia tidak mendapatkan teknologi kapal selam Jerman, dia tidak akan memberikan apa yang diinginkan Jerman. Cannerbridge tersenyum dan berkata, haha, Tuan Xia, jangan khawatir. Kami sudah menyiapkan semua yang dibutuhkan. Selama Anda siap, Anda bisa memulai transaksi kapan saja. Xia Feng berkata, kalau begitu, mari kita lihat bengkel dulu, dan diskusikan kapan waktunya untuk berdagang. Apakah Anda setuju, Tuan Cannerbridge? Cannerbridge menjawab, tentu saja. Saya rasa itu masalah. Zhong Zheng Wukui tiba-tiba muncul di pintu kantor, wajahnya murka dan matanya dingin.
Kanner Bridge mengerutkan kening karena diganggu. Siapa Anda? Kita tidak perlu saling kenal, kata Zhong Zheng Wukui terus terang. Kanner Bridge kesal karena ditolak, tetapi dia bukan orang yang mudah tersinggung. Dia juga mengerti bahwa pria tua di hadapannya itu bukannya tidak tahu identitasnya. Tetapi jika dia tidak menghormatinya, bagaimana mungkin dia orang biasa? Xia Feng kemudian berkata, Tuan Kanner Bridge, serahkan saja padaku. Bawalah orang-orangmu untuk melihat-lihat bengkel. Kita bicara nanti. Baiklah, Tuan Xia. Anda sibuk. Kanner Bridge pergi bersama beberapa teknisi Jerman. Zhong Zheng Wukui tidak menunjukkan rasa hormat, dan ia pun tidak repot-repot menunjukkan rasa hormat kepada Zhong Zheng Wukui. Saat keluar, ia bahkan tidak melirik Zhong Zheng Wukui. Begitu orang Jerman itu pergi, Ling Hao dan Song Baicheng memasuki kantor. Silakan duduk, kalian bertiga, kata Xia Feng sambil tersenyum, lalu meninggikan suaranya, Cai Wei, buatkan 3 cangkir teh. Suara King Cai Wei terdengar dari luar. Baik, Direktur Xia, saya akan segera ke sana. Zhong Zheng Wukui menjatuhkan diri di sofa. Xia Feng, jangan terlalu munafik denganku. Kau seharusnya tahu mengapa aku di sini. Katakan padaku, aku sangat menunggu penjelasanmu. Ling Hao dan Song Baicheng berdiri di kedua sisi Zhong Zheng Wukui, menatap Xia Feng dengan dingin. Mereka yang datang dengan niat buruk tidak akan disambut oleh mereka yang berniat baik. Suasana di kantor tiba-tiba menjadi tegang. Xia Feng berhenti tersenyum dan berkata dengan tenang, Bos Song Zheng, apa kau di sini hanya untuk meminta penjelasan? Bisakah kau memberiku petunjuk? Ada apa? Penjelasan apa? Zhong Zheng Wukui tiba-tiba menggebrak meja kopi dan dengan marah bertanya, Xia Feng, berhenti bertingkah gila. Apa kau tidak tahu kenapa aku di sini? Jangan bilang, aku benar-benar tidak tahu. Xia Feng mengangkat bahu. Untuk apa lagi aku butuh petunjuk? Xia Feng. Ling Hao berkata dengan dingin, jaga nada bicaramu. Xia Feng terdiam. King Cai Wei masuk, membawa nampan berisi 3 cangkir teh. Ketiga cangkir ini awalnya ditujukan untuk Zhong Zheng Wukui, Ling Hao, dan Song Baicheng. Tetapi ketika melihat ketiga orang ini marah pada bosnya, Xia, ia langsung merasa kesal. Ia berbalik dan pergi, nampan di tangannya. Song Baicheng menghentikannya, berkata, bagaimana kau melakukan pekerjaanmu? Bawakan tehnya ke sini sebelum kau pergi. King Cai Wei melirik Song Baicheng. Kalau kau mau, buat sendiri. Kau beraninya kau. Song Baicheng mengamuk. Xia Feng tidak menganggapnya serius, tetapi sekarang bahkan sekretarisnya pun tidak menganggapnya serius. Cai Wei, ada apa? Tanya Xia Feng. King Cai Wei berkata, Direktur Xia, kami kehabisan teh. Xia Feng melambaikan tangannya. Baiklah, baiklah. Lakukan saja. Kau pergi dari sini. King Cai Wei menjawab, menggoyangkan pinggang ramping dan pinggulnya yang kencang saat ia pergi. Ia tak bisa menahan senyum saat pergi. Ia mengira Xia Feng akan memarahinya, tetapi Xia Feng tidak melakukannya. Semua orang melihat King Cai Wei membawa 3 cangkir teh, masih mengepul dan harum, tetapi ia malah mengambilnya. Bahkan untuk masalah sekecil itu, 3 orang dari kelompok Zhong Zheng Wukui sudah bisa melihat sikap Xia Feng. Dan sikap itu ia sama sekali tidak takut. Ekspresi Zhong Zheng Wukui menjadi gelap. Ia mengira kehadirannya di sini akan memungkinkannya untuk menyelesaikan situasi dengan mudah dan memaksa Xia Feng untuk mengalah. Tetapi ia tidak pernah membayangkan Xia Feng bahkan tidak menganggapnya serius. Xia Feng bahkan tidak menghormati Direktur Biro ZN, jadi bagaimana mungkin mereka bernegosiasi? Zhong Zheng Wukui terdiam sejenak. Xia Feng, apa kau benar-benar akan melakukan sesuatu? Xia Feng duduk diam di kursi kantornya, tanpa berkata apa-apa. Kau seorang pengusaha, tanpa jabatan resmi, namun berani ikut campur dalam pergantian personel di Biro ZN? Aku harus mengagumi keberanianmu, tapi aku tetap harus bertanya, apa kau tidak ingin mati? Nada bicara Zhong Zheng Wukui tenang, namun kata-katanya syarat ancaman. Xia Feng mencibir. Kau mengancamku? Mengancammu? Zhong Zheng Wukui menggebrak meja dan berdiri. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Xia Feng berkata dengan tenang, kalau kau tidak mau bicara denganku, apa yang kau lakukan di sini? Beraninya kau. Song Baicheng tiba-tiba menghampiri Xia Feng. Xia Feng berdiri dari kursi kantornya dan tiba-tiba membanting telapak tangannya ke meja. Dengan suara keras, seluruh meja bergetar hebat, dan retakan tiba-tiba muncul di permukaan kayu solid. Song Baicheng hendak memberi pelajaran pada Xia Feng, tetapi setelah ditampar Xia Feng, ia langsung berhenti. Ia adalah seorang trainee tempur, jadi ia tidak takut pada Lu Sheng, tetapi Lu Sheng dan Xia Feng jelas tidak selevel. Ia pikir jika ia naik pangkat, pasti dirinya lah, bukan Xia Feng, yang akan terbaring mati. Xia Feng. Ling Hao tak kuasa menahan amarahnya. Kau bodoh. Apa kau pikir dengan kekuatanmu kau bisa membuat Fan Fan menggantikanku? Bisakah kau memaksa Presiden Zhong Zheng pensiun dini?
Kau hanya bermimpi dan mencari kehancuranmu sendiri. Xia Feng berkata, oh tidak. Bagaimana meja ini bisa begitu tahan ditampar? Sialan. Departemen pembelian pasti menerima suap. Aku akan memotong gaji mereka nanti. Ling Hao sangat marah hingga ia tak bisa berkata-kata. Pergi sana, tidak ada gunanya melanjutkan diskusi ini, kata Xia Feng. Meskipun aku hanya seorang pengusaha tanpa jabatan resmi, aku bukan seseorang yang bisa kau ancam. Entah kau menginginkan nyawaku atau perusahaanku, lakukan saja apa yang perlu kau lakukan. Jangan buang waktumu. Ini adalah peringatan untuk pergi. Ling Hao dan Song Baicheng menatap Zhong Zheng Wukui, menunggu instruksinya. Zhong Zheng Wukui terdiam sejenak. Xia Feng, karena kita sudah sejauh ini, aku ingin menjelaskan semuanya sebelum aku pergi. Aku mendengarkan, kata Xia Feng. Hentikan semua tipu dayamu segera dan beritahu pihak Jerman untuk berhenti mengungkit apa yang terjadi tadi malam. Selain itu, Ling Hao akan tetap bertanggung jawab atas hubungan pabrik militer LMA dengan pihak Jerman. Selain itu, jangan ikut campur dalam urusan biro ZN-ku, atau kau akan mendapat masalah. Itu saja yang ingin kukatakan. Bagaimana caranya? Terserah padamu, kata Zhong Zheng Wukui. Sudah selesai? Kata Xia Feng, kalau sudah selesai, silakan pergi. Aku tidak akan mengantarmu. Namun, tepat saat itu, suara King Chaiwei tiba-tiba terdengar, Direktur Xia, Nona Fan Fan sedang mencari Anda. Apakah Anda ingin bertemu dengannya? Xia Feng tiba-tiba merasa sakit kepala. Namun, sebelum Xia Feng sempat berkata apa-apa, Zhong Zheng Wukui dengan tegas berkata, biarkan dia masuk. King Chaiwei berdiri diam. Meskipun Zhong Zheng Wukui mungkin sosok kuat yang tak mampu ia singgung, Xia Feng adalah bosnya. Di sini, ia hanya akan mengikuti instruksi Xia Feng, bukan instruksi orang lain. Fan Fan masuk tanpa diundang. Xia Feng berharap Fan Fan akan tiba beberapa menit kemudian, tetapi ia tiba tepat saat itu. Zhong Zheng Wukui paling membencinya saat ini, dan dengan Ling Hao dan Song Baicheng juga hadir, kemungkinan besar musuh akan membalas dendam. Ia tidak tahu bagaimana keadaannya nanti. Xia Feng diam-diam merasa gelisah, tetapi Fan Fan tampak sedang dalam suasana hati yang baik. Ia berjalan masuk dengan anggun, dengan senyum menawan di wajahnya. Bos ada di sini, dan Tuan Ling juga. Kebetulan sekali. Zhong Zheng Wukui menatap Fan Fan dengan dingin, tanpa berkata apa-apa. Ling Hao mencibir. Ya, kebetulan sekali. Begitu kebetulan sampai kupikir kau datang ke sini hanya untuk menertawakanku, kan? Fan Fan berkata sambil tersenyum, Tuan Ling, bagaimana bisa Anda berkata begitu? Kita kan rekan kerja, kenapa saya harus datang ke sini hanya untuk menertawakan Anda? Saya di sini untuk bekerja. Saya menerima surat perintah dari atasan untuk menangani urusan Jerman. Saya merasa sedikit bersalah. Lagi pula, Anda yang bertanggung jawab. Anda benar-benar menerima surat perintah itu? Wajah Ling Hao tiba-tiba berubah. Siapa yang memberi Anda surat perintah itu? Fan Fan berkata, saya tidak bisa memberitahu Anda, tapi seseorang pasti akan menghubungi Anda. Xia Feng akhirnya mengerti mengapa Fan Fan muncul saat ini. Ia memang datang ke sini dengan sengaja dan sudah mempersiapkan diri dengan baik. Namun, pada saat itu, Zhong Zheng Wukui tiba-tiba menghampiri dan menampar wajah Fan Fan. Dengan suara nyaring, bekas tamparan muncul di wajah Fan Fan. Karena terkejut, ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Xia Feng bergegas maju dan memegang pinggangnya tepat waktu, mencegahnya jatuh ke tanah. Lepaskan aku. Fan Fan mendorong Xia Feng. Ia telah menolongnya, tetapi alih-alih berterima kasih, Fan Fan malah marah besar. Meskipun ini tampak seperti langkah yang tidak masuk akal, Xia Feng memahami motif Fan Fan. Ia adalah seorang wanita dengan fisik yang unik. Itu adalah rahasia sekaligus kelemahannya, bahkan yang fatal. Ia tentu tidak ingin Ling Hao dan Zhong Zheng Wukui mengetahui kelemahannya. Tetapi jika ia terus memeluknya, kelemahannya itu akan sulit dilacak. Xia Feng minggir, tidak berniat ikut campur. Kau benar-benar melakukan ini di belakangku. Fan Fan? Kau pikir kau sudah punya sayap, ya? Zhong Zheng Wukui akhirnya berbicara. Setiap kata dipenuhi amarah dan ancaman. Alih-alih marah setelah ditampar, Fan Fan malah tersenyum. Bos Zhong Zheng, kau menamparku. Aku tidak menyalahkanmu, kau pantas mendapatkannya. Tapi ini hanya sekali ini saja. Kau tidak akan punya nyali untuk melakukannya lagi. Ekspresi Zhong Zheng Wukui tiba-tiba berubah. Apa maksudmu? Fan Fan berkata dengan tenang, kau akan segera pensiun. Dan para petinggi sudah menegaskan bahwa akulah yang harus mengambil alih posisimu. Aku pada dasarnya sekarang adalah wakilmu. Sebagai direktur, kau tidak bisa seenaknya memukul wakil direktur, kan? Kau akan segera pensiun. Dan kau, mantan direktur, tidak mungkin memukul wakil direktur yang sekarang, kan? Bagaimana mungkin? Ling Hao kehilangan kesabarannya. Saat itu, ponsel Zhong Zheng Wukui berdering. Ia ragu-ragu,
lalu akhirnya mengeluarkannya dan menjawab. Ia tetap diam sepanjang waktu, hanya bergumam beberapa kali. Kurang dari semenit kemudian, Zhongzheng Wukui menyimpan ponselnya, tetapi ia tetap tidak berkata apa-apa, hanya menatap Fan Fan dan Xia Feng. Ling Hao dengan cemas berkata, "Bos, ini." Zhongzheng Wukui melambaikan tangannya, dan baru berbicara setelah Ling Hao menutup mulutnya. "Fan Fan, selamat. Kurasa kau akan segera mengambil alih posisiku. Seharusnya aku pensiun nanti, tapi kau mempercepatnya. Kau memang cakap, dan aku salah." Fan Fan berkata, "Bos, kau terlalu baik. Baguslah kau pensiun dini. Kau sudah bekerja keras seumur hidupmu, dan sudah waktunya untuk istirahat." Zhongzheng Wukui tiba-tiba mengayunkan tangannya ke arah Fan Fan. Namun, kali ini, tamparan itu tidak mengenai wajah Fan Fan. Xia Feng meraih tangannya saat masih di udara. Zhongzheng Wukui adalah petarung yang terampil, mungkin hanya kalah dari si Boren. Namun, seperti kata pepatah, pria muda lebih baik daripada pria kuat, ia kalah dari Xia Feng dalam hal kekuatan, kecepatan, dan refleks. Xia Feng meraih tangannya, dan ia mencoba menariknya kembali, tetapi tidak berhasil. Ling Hao tiba-tiba mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke kepala Xia Feng. "Kau cari mati. Kau percaya aku bisa membunuhmu?" Xia Feng menatap Ling Hao, wajahnya pucat pasi. "Kau percaya kau akan mati di sini sebelum menarik pelatuknya?" Perdebatan sengit tiba-tiba berubah menjadi baku tembak, semuanya demi kekuasaan. Kepala Xia Feng berada dalam jangkauan, tetapi Ling Hao tidak berani berpikir untuk menembak. Belum lagi pikiran untuk menembak, ia bahkan tidak berani menunjukkan tanda-tanda akan menembak. Siapa Xia Feng? Jagoan Biro 101. Berapa banyak agen, prajurit pasukan khusus, dan pembunuh bayaran yang telah mati di tangan Xia Feng? Mereka yang berhubungan dengan kematian pasti takut pada Xia Feng. Apalagi dia. Tangan Fan Fan bergerak, memperlihatkan sebuah pistol kecil milik seorang wanita. Ia mengarahkan moncongnya ke kepala Ling Hao. "Ling Hao, aku perintahkan kau untuk meletakkan pistolmu. Jika tidak, aku akan menembakmu." Akan, lebih baik jika Fan Fan tidak mengatakan itu. Tetapi setelah mengatakannya, Ling Hao tetap bertahan. Ia mencibir, "Kau benar-benar berpikir kau wakil direktur? Kau ingin memberiku perintah? Kau tidak memenuhi syarat. Benarkah? Aku beri kau 10 detik. Jika kau masih tidak meletakkan senjatamu setelah 10 detik, aku akan menembakmu." Suara Fan Fan juga dingin. Ia biasanya memberi kesan seorang ilmuwan wanita, berpendidikan tinggi, lembut, dan pendiam. Namun saat ini, ia menjadi orang yang sama sekali berbeda, seolah dirasuki Longbing. Song Baicheng tiba-tiba mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke kepala Fan Fan. "Jika kau berani menembak, kau akan menjadi yang pertama mati." Suasana kantor tiba-tiba menjadi tegang. Zhongzheng Wukui mencoba menampar Fan Fan, tetapi Xia Feng meraih tangan Zhongzheng Wukui. Ling Hao mengarahkan pistol ke kepala Xia Feng, Fan Fan mengarahkan pistol ke kepala Ling Hao, dan Song Baicheng mengarahkan pistol ke kepala Fan Fan. Suasana hening, tetapi jika ada yang bergerak, darah akan berceceran di tempat. "Jangan gugup." Xia Feng akhirnya berbicara, perlahan melepaskan tangan Zhongzheng Wukui. Ling Hao mencibir, "Kukira kau tidak takut mati." Namun, tepat ketika Ling Hao selesai berbicara, Xia Feng tiba-tiba mengangkat tangannya dan memukul pergelangan tangan Ling Hao dengan punggung falangnya. Pergelangan tangan Ling Hao langsung terangkat, dan moncong senjatanya juga terangkat. Saat itu, tinju Xia Feng mengepal, jari tengahnya menonjol, dan ia memukul tulang rusuk Ling Hao dengan pukulan yang menggigit kuku. Tulang rusuk adalah salah satu bagian tubuh manusia yang paling rentan. Ling Hao menjerit kesakitan karena pukulan tiba-tiba itu, kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang. Xia Feng mengayunkan pistol Ling Hao ke genggamannya sendiri. Dalam sepersekian detik, moncong hitam itu diarahkan ke Song Baicheng. Pada saat ini, Song Baicheng belum sempat memindahkan pistol dari kepala Fan Fan ke tubuhnya. "Letakkan pistolnya," kata Xia Feng. Song Baicheng masih ragu-ragu. "Bajingan," geram Zhongzheng Wukui tiba-tiba. "Siapa yang menyuruhmu mencabut pistol? Simpan saja." Song Baicheng akhirnya menyarungkan pistolnya. Ling Hao akhirnya bangkit dari tanah, memelototi Xia Feng tetapi tak berani bergerak. Tulang rusuknya terasa nyeri akibat pukulan itu, tetapi ia menahannya tanpa sedikit pun mengernyit. Xia Feng membuka pengaman dan melemparkan pistol itu kepadanya. "Jika kau tidak ingin membunuhku, jangan cabut pistolmu lain kali. Aku sudah membunuh begitu banyak orang, itu refleks yang sudah dikondisikan. Mungkin lain kali aku akan bereaksi berlebihan dan membunuhmu." Ling Hao sangat marah hingga tak bisa berkata-kata. Jika orang lain mengatakan itu padanya, ia tak akan menganggapnya serius, tetapi karena itu Xia Feng, ia harus menganggapnya serius. Dan justru karena inilah, harga dirinya menjadi lebih sensitif, membuatnya tak nyaman. Fan Fan adalah orang terakhir yang menyimpan pistolnya. Saat ini, ia tak memandang Zhongzheng Wukui maupun Ling Hao.
Dia melirik Xia Feng dari sudut matanya berbinar-binar. Dia merasa adegan Xia Feng menaklukkan Ling Hao dan Song Baicheng sangat tampan. Diam-diam membuatnya bergairah. Masalah ini berakhir di sini. Jangan ada yang menyinggungnya, kata Zhong Zheng Wukui. Entah kenapa, nadanya kini jauh lebih lembut, memancarkan rasa lelah. Bos, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Ling Hao tidak rela kehilangan kendali atas kesepakatan ini, dan bahkan lebih tidak rela melihat Fan Fan menggantikannya sebagai Direktur Biro ZN berikutnya. Saya sudah menerima pemberitahuan dari atas. Masalah ini berakhir di sini. Zhong Zheng Wukui tidak memberikan penjelasan lebih lanjut dan menuju pintu. Ling Hao membeku sesaat sebelum mengikutinya. Kau, tunggu saja. Masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Song Baicheng melontarkan komentar kasar sebelum keluar dengan marah. Xia Feng mengangkat bahu. Fan Fan akan segera menjadi Direktur Biro ZN. Mengapa dia harus peduli dengan Ling Hao dan Song Baicheng? Dalam perebutan kekuasaan di Biro ZN ini, Fan Fan bukanlah pemenang terbesar, dialah pemenangnya. Di pintu, Zhong Zheng Wukui berhenti sejenak. Ia melirik Fan Fan. Sebagai pendahulumu, izinkan aku memberimu nasihat pisahkan urusan publik dan pribadimu. Proyek X lebih penting daripada apapun, jadi sebaiknya kau ingat itu. Fan Fan berkata dengan tenang, terima kasih. Zhong Zheng Wukui, Ling Hao, dan Song Baicheng menghilang di balik pintu. Fan Fan menghela napas lega dan menepuk dadanya yang membusung. Oh, aku sangat takut. Ketika Song Baicheng mengarahkan pistol ke kepalaku, aku hampir mengompol. Xia Feng berkata, agak tak bisa berkata-kata, tidak terlalu berlebihan, kan? Fan Fan tiba-tiba meraih tangannya dan mengarahkannya ke bawah rok Xia Feng. Kau akan tahu jika kau menyentuhnya. Ada kelembapan di sana, tetapi Xia Feng yakin itu bukan karena rasa takut Song Baicheng. Tangannya, seolah tersengat listrik, hanya bertahan sesaat sebelum ditarik kembali. Aku tidak bercanda, kan? Fan Fan berkata dengan serius. Xia Feng, tahukah kau mengapa para petinggi mengambil keputusan begitu cepat? Berhentilah membuatku penasaran dan beritahu aku. Pemilu Korea Selatan telah mengalami perubahan dramatis. Saingan An Jinjian, Park Seo-jin, terlibat dalam berbagai skandal, dan tingkat penerimaannya anjlok. An Jinjian tiba-tiba meroket di paruh kedua kampanye, meningkatkan publisitas dan upaya kampanyenya, dan tingkat penerimaannya terus melonjak. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia akan menjadi Presiden Korea Selatan berikutnya. Xia Feng hanya tersenyum. Dia telah mengantisipasi hasil ini dan sama sekali tidak terkejut. An Jinjian menulis surat, menawarkan untuk menyesuaikan beberapa kebijakan yang ada. Meskipun belum final, sentimen yang diungkapkan dalam suratnya sudah sangat berharga. Inilah mengapa dia dipromosikan menjadi Wakil Direktur Biro ZN begitu cepat. Selamat, kau berhasil. Aku tidak mungkin melakukannya tanpamu. Mata Fan Fan membara. Kau membantuku dengan masalah Korea. Kau juga membantuku dengan skandal Song Baicheng. Pada dasarnya, kau seorang diri membantuku naik pangkat menjadi direktur. Aku berutang budi sebesar ini padamu. Katakan padaku, bagaimana kau ingin aku membalasmu? Xia Feng tersenyum. Jangan coba-coba menipuku. Aku pasti akan menipumu juga. Kaulah yang mengisi lubangku. Xia Feng berkata. Bang! Sebuah meriam meledak, dan sebuah target beton 2 km jauhnya hancur berkeping-keping. Di lapangan uji, sekelompok besar tentara Jerman, yang dipimpin oleh Kang Nakiao, berdiri tertegun. Meriam Cerberus milik Thunder Horse Arsenal tidak kalah kuatnya dengan tank sungguhan, tetapi tidak diragukan lagi lebih praktis. Tank adalah target yang mencolok di medan perang, rentan terhadap rudal anti-tank dan helikopter serang. Sebuah tank biasanya berharga jutaan dolar, dan kehancurannya merupakan kerugian yang signifikan. Jika artileri individu Cerberus bisa digunakan, kekuatannya tidak akan jauh lebih rendah, tetapi juga akan lebih mudah bermanuver dan tersembunyi. Bayangkan segerombolan tank humanoid di medan perang, menerobos jalanan dan gang, memanjat gedung, dan menggali lubang. Pertahanan apa yang mungkin bisa menghentikan mereka? Artileri individu Cerberus milik perusahaan kami dijual hanya seharga 100.000, hanya 1/100 dari harga sebuah tank. Saya bicara tentang biaya keseluruhan, karena perawatan tank sangat mahal. Ambil contoh tank M1A2 CPAS. Harganya 6 juta, dan dengan biaya perawatan sekitar 10 juta, itu berarti biaya untuk melengkapi satu tank M1A2 SEP setara dengan melengkapi 100 artileri. Jadi, Anda lebih suka melengkapi satu tank M1A2 SEP atau 100 artileri? King Chaiwei berbicara dengan percaya diri dan tenang di lapangan tembak uji coba. Xia Feng tidak menyampaikan pidatonya, tetapi ia sendiri yang menulisnya. Jelas ia telah mempelajari pengetahuan militer secara intensif sejak bergabung dengan Thunder Horse Arsenal. Kata-katanya memicu diskusi di antara orang-orang Jerman. Meriam Cerberus harganya 100.000, yang hanya 1/100 dari harga tank. Jika saya punya pasukan,
Saya akan menggunakan meriam Cerberus, bukan tank, kata seorang insinyur senior dari Rheinmetall. Ya, kekuatan satu meriam Cerberus jelas tidak sebanding dengan tank tempur utama. Tetapi jika beberapa atau puluhan meriam dikerahkan bersama-sama, nilainya lebih dari satu tank. Jika pasukan mengerahkan meriam Cerberus ini secara massal, hampir tidak ada pertahanan yang mampu menahannya, kata seorang ilmuwan Jerman. Ini mengingatkan saya pada Suriah. Jika tentara Suriah dilengkapi dengan sejumlah besar artileri Hellhound individual ini, maka hampir tidak ada kota yang diduduki ISIS yang akan mampu bertahan. Agar sebuah unit tank dapat menyerang sebuah kota, dukungan logistik merupakan masalah sulit yang harus diatasi. Konsumsi harian bahan bakar, peralatan perawatan dan suku cadang, DLL, semua ini harus dibawa bersama unit tank. Namun, begitu jalur pasokan terputus, bahkan unit tank terkuat pun tidak dapat bertempur. Tetapi jika dilengkapi dengan artileri Hellhound individual, masalah-masalah ini akan teratasi. Bagaimanapun, kita harus mendapatkan teknologi untuk artileri Hellhound individual. Orang yang mengatakan ini juga seorang insinyur senior di Rheinmetall. Xia Feng hanya melepaskan satu tembakan, tetapi ia berhasil menaklukkan hati semua orang Jerman dan membangkitkan keinginan mereka untuk mendapatkan artileri Hellhound individual. Kanner Bridge menarik Sylvia keluar dari kerumunan, berjalan ke samping, dan berbisik, "Nona Sylvia, Anda bilang Xia Feng akan memberi Anda sebuah artileri Hellhound individual. Apakah Anda mengerti?" "Mengerti. Dia mengizinkan saya membongkar dan mempelajarinya." Suara Sylvia juga sangat pelan, "Saya membongkarnya dan melihatnya. Demi Tuhan, ini senjata tunggal paling menakjubkan dan terbaik yang pernah saya lihat. Saya tidak mau pujian. Nona Sylvia, Anda tahu betul tujuan kami. Anda seorang ahli. Katakan, bisakah perusahaan Jerman kami memproduksi artileri tunggal Hellhound yang sama?" Sylvia menggelengkan kepalanya, "Tidak." "Bagaimana mungkin?" Sylvia berkata, "Tuan Kanner Bridge, Anda seharusnya tahu senapan runduk XL2500 dan senapan serbu Gale, kan?" "Tentu saja saya tahu, tapi apa hubungannya ini dengan senapan XL2500 dan senapan serbu Gale?" "Senjata dan meriam bukanlah konsep yang sama," kata Kanner Bridge. Sylvia berkata, "Tuan Kanner Bridge, saya ingin memberitahu Anda bahwa bahkan senapan runduk XL2500 dan senapan serbu Gale tidak dapat diproduksi tanpa komponen inti yang diproses oleh mesin perkakas cerdas standar Dragon. Lini produksi untuk senapan runduk XL2500 dan senapan serbu Gale di Rheinmetall masih tidak beroperasi karena alasan ini. Dan meriam individual Cerberus adalah senjata artileri yang dibangun di atas fondasi mesin perkakas cerdas standar Dragon generasi kedua. Tanpanya, kami tidak dapat memproduksinya." "Maksud Anda, untuk memproduksi meriam individual Cerberus, pertama-tama kita membutuhkan mesin perkakas cerdas standar Dragon generasi kedua?" "Ya," kata Sylvia. Alis Kanner Bridge berkerut. Dalam imajinasinya, mencuri teknologi meriam individual Cerberus itu mudah. Ia memiliki tim teknis paling elit dari Jerman, dengan beragam talenta. Jika mereka diberi kesempatan untuk melihat lini produksi meriam individual Cerberus dan struktur internalnya, mereka akan dapat merekonstruksi teknologi yang relevan. Terlebih lagi, ada wanita cantik Jerman seperti Sylvia yang menggunakan taktik manis untuk mendapatkan informasi relevan dari saluran kasur. Namun, yang mengejutkan, mereka sama sekali tidak peduli. Tanpa mesin cerdas Leilong generasi kedua, perusahaan Jerman tidak akan bisa berproduksi. Saat itu, Xia Feng berjalan menghampiri sambil tersenyum. "Tuan Kanner Bridge, Nona Sylvia, apakah Anda puas dengan demonstrasi ini?" Kanner Bridge maju dan memeluk Xia Feng. "Tuan Xia, kami sangat puas. Saya baru menyadari bahwa beberapa pandangan internasional, terutama Barat, tentang Tiongkok sungguh bodoh. Saya sangat senang telah datang ke pabrik militer Thunder Horse. Tidak diragukan lagi, saya pikir pabrik militer Thunder Horse saat ini adalah perusahaan industri militer terbaik di dunia." "Terima kasih." Xia Feng menepuk punggung Kanner Bridge dan berkata sambil tersenyum. "Lalu kapan kita bisa memulai transaksinya?" "Kapan saja. Saya juga siap di sini. Saya telah memproses komponen inti mesin perkakas cerdas Thunder Dragon. Selama transaksi ini dimulai, teknisi saya bisa terbang ke Jerman dan pergi ke Rheinmetall untuk memperbaiki mesin perkakas cerdas Thunder Dragon yang Anda rusak. Lini produksi senapan runduk XL2500 dan senapan serbu Gale akan segera beroperasi," kata Xia Feng. "Bagaimana dengan mesin perkakas cerdas Thunder Dragon yang baru?" Xia Feng berkata, "Itu sama sekali bukan masalah. Segera setelah kesepakatan diluncurkan, saya akan memproses dan merakit komponen untuk mesin perkakas cerdas Thunder Dragon, lalu mengirimkannya ke Jerman. Teknisi saya akan tetap berada di Rheinmetall saat itu, dan dia akan menyelesaikan perakitan dan komisioning. Saya sudah menyebutkan ini, jadi saya sudah menyiapkan semuanya dan tinggal menunggu Anda. Kalau begitu, mari kita lakukan kesepakatan hari ini," kata Kanner Bridge, "tapi saya punya syarat." Xia Feng tersenyum. "Kebetulan, saya juga punya syarat." Kanner Bridge tertegun sejenak. "Apa syarat lain yang Anda miliki?" "Silakan," kata Xia Feng.
Baiklah. Syarat saya adalah apakah mesin perkakas cerdas Thunder Dragon yang sedang diproses di sini dapat ditingkatkan menjadi mesin perkakas cerdas Thunder Dragon generasi kedua? Kanner Bridge tanpa sedikit bersalah, diam-diam mengamati ekspresi Xia Feng saat ia berbicara. Itu bukan kesepakatan yang kita sepakati, kata Xia Feng tenang, tapi saya bisa memberi Anda satu lagi mesin perkakas cerdas Thunder Dragon. Bagus sekali, Tuan Xia, Anda orang yang murah hati. Meskipun Kanner Bridge tidak puas, kesediaan Xia Feng untuk memberinya satu lagi mesin perkakas cerdas Thunder Dragon sudah merupakan hadiah yang luar biasa. Xia Feng berkata, Tuan Kanner Bridge, tolong dengarkan saya dulu. Saya bersedia memberi Anda satu lagi mesin perkakas cerdas Thunder Dragon, tetapi hanya jika Anda memenuhi persyaratan saya. Syarat apa? Sylvia. Xia Feng melirik Sylvia. Anda harus memberikannya kepada saya. Ini, Kanner Bridge tertegun. Ia tidak menyangka persyaratan Xia Feng akan setinggi ini. Hati Sylvia dipenuhi kegembiraan, tetapi ia berpura-pura malu. Tuan Xia, bagaimana Anda bisa mengajukan permintaan seperti itu? Saya orang Jerman, saya sangat mencintai negara saya, dan saya tidak pernah berniat meninggalkannya. Lagi pula, saya seorang ahli mesin di Rheinmetall. Bagaimana saya bisa datang kepada Anda? Xia Feng menarik Kanner Bridge ke samping. Tuan Kanner Bridge, saya menyukainya. Jika Anda memenuhi persyaratan saya akan memberi Anda satu mesin perkakas pintar Thunder Dragon tambahan. Saya juga bersedia menjalin kemitraan yang bersahabat dengan Rheinmetall. Ini akan memungkinkan pertukaran teknis yang lebih erat antara kedua perusahaan kita. Lagi pula, Anda mengambil mesin perkakas pintar Thunder Dragon saya, tetapi saya satu-satunya di dunia yang dapat memproses komponen intinya. Jika komponen inti mesin perkakas pintar Thunder Dragon Anda rusak, saya harus memperbaikinya, kan? Tapi jika Anda tidak setuju, jangan datang kepada saya lagi. Kata-katanya jelas Anda harus meminta sesuatu kepada saya di masa mendatang. Jika Anda tidak memberikan wanita Anda, tidak ada ruang untuk negosiasi. Tapi Sylvia. Kanner Bridge terdiam. Ia tak kuasa menahan diri untuk menyebut Xia Feng cabul. Tapi siapa yang bisa ia salahkan? Sylvia adalah mata-mata cantik yang dikirim oleh Mark Armin, yang menukar tubuhnya dengan rahasia dagang. Sekarang mereka mengincarnya dan bersikeras untuk memilikinya. Jika tidak, ia tidak akan mau bekerja sama. Bukankah itu seperti melempar sosis ke anjing, jalan satu arah? Kalau begitu, lupakan saja. Mari kita patuhi perjanjian awal kita. Kita tidak punya mesin pintar Thunder Dragon tambahan, jadi jangan datang kepadaku jika kau butuh perbaikan di kemudian hari. Xia Feng tampak tidak senang, tatapannya sengaja tertuju pada pinggul Sylvia. Ekspresinya penuh nafsu. Tidak, jangan begitu, Tuan Xia. Saya akan menelepon Tuan Mark Armin. Saya yakin saya bisa meyakinkannya. Tapi kau harus pergi dan meyakinkan Nona Sylvia sendiri. Pada titik ini, Kanner Bridge merendahkan suaranya. Wanita-wanita, kau bisa saja membujuk mereka. Beri dia mobil sport, rumah mewah, dan sebagainya, dan dia akan baik-baik saja. Xia Feng tersenyum dan mengacungkan jempol kepada Kanner Bridge. Sylvia memperhatikan kedua pria itu berbisik-bisik. Ia ingin tertawa, tetapi tak bisa, tampak seperti kesulitan menahannya. Kanner Bridge berjalan ke sudut yang sepi untuk memanggil Mark Armin. Xia Feng menggunakan kemampuan membaca bibir untuk mengartikan kata-kata Kanner Bridge. Tuan Mark Armin, ini aku, Kanner Bridge. Ada sesuatu yang terjadi di sini. Xia Feng telah jatuh cinta pada wanita yang kau kirim, Sylvia. Ya, Xia Feng benar-benar harus memilikinya. Dia bersedia memberinya mesin pintar Thunder Dragon tambahan. Dia juga mengatakan bersedia menjalin kerjasama yang bersahabat dengan Rheinmetall, agar kalian berdua bisa lebih banyak bertukar informasi teknis di masa mendatang. Apa dia tak tahu malu? Ya, kupikir juga begitu. Tapi kau yang mengirimnya ke tempat tidurnya. Lepaskan dia, atau Xia Feng tidak akan bertanggung jawab atas perbaikan di masa mendatang. Xia Feng kehilangan minat untuk menguraikan ini, karena hasilnya sudah diketahui. Kanner Bridge adalah anggota kabinet Presiden Jerman, dan Mark Armin tidak akan berani menyinggungnya. Lagi pula, Rheinmetall jelas diuntungkan dari kesepakatan sampingan ini. Kehilangan Sylvia masih akan memungkinkan Rheinmetall mencari pengganti, tetapi kehilangan dukungan Xia Feng berarti tidak akan ada pengganti. Tidak masalah, sudah selesai, kata Xia Feng kepada Sylvia. Sylvia tampak sedikit malu. Dasar tidak sopan, rencanamu berhasil. Apa kau senang? Xia Feng tersenyum. Apa kau benar-benar akan membuat tempat tidur besar dari logam campuran? Sylvia mengganti topik pembicaraan. Aku akan menelepon Anina nanti dan memintanya memesankan tiket pesawat. Kapan kalian jadi teman baik? Kenapa aku tidak tahu? Aku tidak akan memberitahumu, dasar tidak sopan, kata Sylvia galak. Tunggu saja. Saat Anina datang, aku dan dia akan berurusan denganmu bersama. Xia Feng? Kanner Bridge berjalan sambil membawa ponselnya, tersenyum.
Tuan Xia, saya sudah meyakinkan Tuan Mark Amin. Sekarang giliran Nona Sylvia. Tanpa menunggu Xia Feng berkata apapun, Sylvia berkata, saya bersedia. Canner Bridge? Kesepakatan dengan Jerman berjalan lancar, tetapi Xia Feng hanya bertanggung jawab atas tugasnya, yaitu menyediakan apa yang dibutuhkan Jerman. Teknologi kapal selam konvensional yang disediakan Jerman tidak diterima olehnya, melainkan oleh sebuah perusahaan galangan kapal, pembuat kapal terbesar di Tiongkok. Hampir semua kapal militer Tiongkok diproduksi di sana. 2 minggu kemudian, Canner Bridge dan para teknisi Jerman pergi. Sylvia tetap tinggal. Pada hari yang sama ketika tim Jerman pergi, Anina tiba di gudang senjata Leima. Di hari yang sama, rumah baru Xia Feng selesai dibangun. Kecepatan konstruksi berkat struktur kayunya yang murni, sehingga para pengrajin dapat dengan mudah membangun sendiri material yang dibeli. Sedangkan untuk pemasangan ubin dan renovasi, itu juga tidak akan memakan banyak waktu. Xia Changhe pindah dari villa, dan Sylvia serta Anina pindah ke sana. Sylvia akhirnya tidak membuat tempat tidur besar dari logam campuran. Membayangkan hal seperti itu saja sudah memalukan, apalagi membayangkannya. Ia dan Anina masing-masing memiliki kamar sendiri yang bersebelahan. Kedua wanita Jerman itu memiliki seorang pendamping, dan Xia Feng tidak perlu lagi khawatir mereka akan kembali ke Jerman karena ketidakakraban dan kurangnya teman. Beberapa hal baik yang terjadi di hari yang sama menuntut perayaan. Xia Feng mengadakan perjamuan di rumah barunya untuk merayakan penyelesaian pembangunan, kepulangan Anina, dan keberhasilan kesepakatan dengan Jerman. Setelah perjamuan, Xia Feng mengantar Fan Fan pergi. Malam itu berkabut, dan halaman di belakang mereka menyimpan keindahan kuno yang unik. Fan Fan berjalan ke mobilnya, membuka pintu, tetapi tidak masuk. Ia bersandar di pintu dan menatap Xia Feng. Sylvia, Anina, kedua wanita Jerman ini sangat dekat dengan kalian, kan? Xia Feng tersenyum. Ya, ya. Fan Fan tertegun sejenak, ia tidak menyangka Xia Feng akan mengakuinya begitu mudah. Xia Feng melanjutkan, Anina ikut merancang senapan runduk XL2500 dan senapan serbu Gale bersama saya. Dia telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesuksesan pabrik persenjataan Thunder Horse. Sylvia adalah kepala ahli mesin di Rheinmetall. Dia akan bekerja sama dengan Anina untuk merancang dan memproduksi mesin tank dan kendaraan lapis baja Thunder Horse. Keduanya sangat penting bagi saya. Itu bukanlah jawaban yang diinginkan Fan Fan, tetapi tetap merupakan jawaban yang solid. Dia tahu Xia Feng tidak peduli jika dia tahu tentang hubungan intimnya dengan kedua wanita Jerman itu. Hal ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia juga tahu dia tidak bisa ikut campur dalam kehidupan Xia Feng. Dia bukan istrinya, bahkan bukan pacarnya, jadi apa haknya untuk ikut campur dalam kehidupan pribadinya? Aku tahu apa yang akan kau katakan, tapi aku harus memberitahumu. Setelah jeda, Xia Feng berkata, dulu aku pria yang setia, tapi dulu aku bodoh. Aku telah ditipu oleh banyak wanita. Aku tidak ingin hidup seperti itu lagi. Aku, Xia Feng, bukan lagi pria yang setia pada satu wanita, dan tidak ada wanita yang bisa mengikatku. Kau mengerti? Inilah sikap baru Xia Feng terhadap kehidupan. Tidak bisakah aku mengikatmu? Jika kau ingin menikmati hidup bersamaku, aku akan menerimamu, tapi kau tidak bisa mengikatku. Jika kau ingin pergi, aku tidak akan berusaha menahanmu, kata Xia Feng. Jika pria lain mengatakan itu, kebanyakan wanita akan menamparnya atau bahkan meludahi wajahnya. Tapi jika itu Xia Feng, situasinya berbeda. Dia unik. Hanya ada satu pria seperti dia di dunia ini. Fan Fan tersenyum. Kau telah berubah. Kau telah menjadi seekor monyet. Monyet sepertimu tidak akan tinggal di satu pohon lama-lama. Kau punya seluruh hutan yang menunggu untuk ditaklukkan. Itukah maksudmu? Xia Feng tersenyum tipis. Fan Fan mengangkat bahu. Sudahlah. Kau bukan monyet. Kau raja monyet. Bahkan Tathagata pun tidak bisa mengikatmu, jadi bagaimana mungkin aku bisa melakukannya? Tapi ingat, berapapun pohon yang ada di hutanmu, aku punya pisang kesukaanmu di pohon ini. Jika kau memakan pisangku, kau harus memberiku seekor anak monyet. Hanya itu yang kuminta. Bisakah kau memenuhi permintaanku? Xia Feng mengangguk. Akhirnya, izinkan aku bercerita tentang kabar yang baru saja kuterima, kata Fan Fan. An Jinjian telah menjadi presiden Korea Selatan. Jika aku diminta untuk menangani sesuatu dengan Korea Selatan di masa depan, apakah kau bersedia membantuku? Jantung Xia Feng berdebar kencang. Apakah kau sudah menjadi direktur biro ZN? Fan Fan berkata, ya, saya juga baru saja menerima surat pengunduran diri. Mulai besok, saya direktur biro ZN. Di mana Ling Hao dan Song Bai Cheng? Ling Hao secara sukarela meminta pemindahan. Mengenai kemana dia dipindahkan, saya tidak tahu. Song Bai Cheng, tentu saja, dia orangnya Ling Hao. Jika Ling Hao dipindahkan, dia pasti akan ikut dengannya. Di mana Zhong Zheng Wukui? Dia sudah pensiun. Jangan khawatir,
Dia tidak bisa mengancammu lagi. Xia Feng menghela napas lega. Zhong Zhenghukui telah pensiun, Ling Hao dan Song Baicheng telah meninggalkan Biro ZN, dan Fan Fan kini menjadi direktur. Dia sepenuhnya terbebas dari masalah Biro ZN. Dengan Biro ZN yang terkendali, dia tidak akan lagi menghadapi ancaman besar di dalam negeri. Dan dia dapat sepenuhnya mewujudkan impiannya membangun gudang senjata Thunder Horse menjadi kompleks industri militer terkuat di dunia. Dan rahasia logam paduan kuno dan AE. Tanpa Biro ZN yang mengganggu, ia bisa fokus mencari petunjuk. Fan Fan mencondongkan tubuh ke arah Xia Feng. Tangan lembutnya melingkari lehernya dan area dada mentoknya menekan dadanya. Ia berkata, aku akan menemuimu setelah aku selesai. Jangan lupa, kita masih punya proyek emas rahasia X yang harus ditaklukkan. Tidak masalah, lanjutkan saja. Aku akan menghubungimu jika aku menemukan sesuatu, kata Xia Feng. Aku akan meninggalkan Su Xiao di sini. Jika kau butuh sesuatu, minta saja padanya. Fan Fan menempelkan bibirnya ke telinga Xia Feng. Pohonnya juga ada pisangnya. Kau bisa makan pisangnya. Xia Feng tertegun sejenak, lalu tersenyum kecut. Kau pikir aku ini siapa? Bahkan monyet pun tidak bisa memanjat semua pohon. Oh, aku lupa. Kau Raja Monyet. Kau bukan monyet biasa, kata Xia Feng. Kembalilah. Aku harus pergi. Fan Fan melepaskan Xia Feng. Xia Feng memperhatikan Fan Fan pergi, lalu kembali ke rumah barunya. Sebuah plakat tergantung di gerbang, bertuliskan kediaman damai dengan tulisan tangan ayahnya, Xia Changhe. Hanya orang dengan pengalaman seperti dia yang bisa memahami arti sebenarnya dari damai. Saat Xia Feng berjalan menuju kamarnya, ia bertemu ayahnya, Xia Changhe. Mengenakan setelan jas tang, Xia Changhe tampak seperti pensiunan pejabat. Ayah sudah minum cukup banyak. Bagaimana kalau ayah kembali ke kamar dan istirahat? Xia Feng menghampirinya. Sedikit anggur itu tidak ada apa-apanya. Aku tidak bisa tidur, jadi aku keluar untuk berjalan-jalan. Xia Changhe berkata, ayah datang tepat waktu. Ayo duduk bersamaku dan kita mengobrol. Xia Feng mengangguk dan mengikuti Xia Changhe ke sebuah paviliun di sepanjang jalan setapak. Tatapan Xia Changhe jatuh ke leher Xia Feng, kamu masih menyimpannya. Kapan kamu berencana memakannya? Xia Feng berkata, aku sebenarnya sudah berpikir untuk memakannya. Tapi, sebelum aku tahu rahasianya, jika aku memakannya, apa yang bisa kugunakan untuk mempelajarinya? Lagi pula, memakannya dengan gegabah akan membawa banyak risiko yang tidak pasti. Ayah, jangan khawatir, biarkan aku yang memutuskan sendiri. Baiklah, kalau begitu buat keputusan sendiri. Xia Changhe menghela napas, dulu aku bermimpi hidup seperti orang biasa. Pergi ke supermarket untuk membeli bahan makanan, pulang untuk memasak untukmu dan Xiao Sui, atau berjalan-jalan di taman lalu menonton film. Sekarang setelah kehidupan seperti ini ada di sini, aku tidak terbiasa. Aku mulai merindukan hari-hari penuh tembakan itu. Katakan padaku, apa aku sakit? Ayah. Xia Feng merangkul bahu Xia Changhe dan berkata sambil tersenyum. Kamu sama sekali tidak sakit, kamu hanya belum terbiasa. Beri dirimu lebih banyak waktu. Siapapun yang beralih dari gaya hidup yang familiar ke gaya hidup yang asing, butuh waktu untuk beradaptasi. Kalau kamu merasa bosan, kamu bisa pergi bekerja di perusahaan. Bolehkah aku melakukannya? Aku hanya tahu cara membunuh orang, bukan cara menjalankan bisnis atau mengelola perusahaan. Xia Feng berkata, kamu bisa belajar. Tidak serumit yang kamu pikirkan. Setelah masa sibuk ini, aku berencana untuk memulai kembali proyek emas rahasia X dan mencari prospek baru. Aku pasti akan sering bepergian, jadi aku akan merasa lebih tenang jika kamu bisa membantuku mengurus perusahaan selama aku pergi. Xia Changhe menatap Xia Feng dengan heran. Kamu benar-benar ingin aku membantumu mengelola perusahaan? Tidak bosan? Coba saja. Aku akan meminta Cai Yue membantumu. Dia orang yang serba bisa dan sangat cakap. Kau hanya perlu mengarahkannya. Sebagai bos, kau hanya perlu mengatur orang, bukan ahli dalam segala hal, kata Xia Feng. Xia Changhe ragu sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Baiklah, aku akan coba. Tapi jangan salahkan aku kalau aku gagal. Xia Feng tersenyum dan berkata, kau ayahku. Aku tidak bisa menyalahkan siapapun selain kau. Jangan omong kosong seperti ini. Kapan kau akan membiarkanku punya cucu? Itu hal yang nyata. Jika kau memberiku cucu untuk diurus, aku tidak akan bosan lagi, kata Xia Changhe. Xia Feng hendak mencari alasan ketika suara Anina tiba-tiba terdengar dari jalan berbatu. Lukas, bolehkah aku meminta waktu sebentar? Xia Feng berdiri. Anina, ada apa? Yah, lampu di kamarku mati, dan aku butuh bantuanmu untuk mencari tahu apa yang terjadi, kata Anina cemas. Aku tidak tahu siapa yang bisa menggantinya. Baiklah, aku akan segera ke sana, kata Xia Feng. Baiklah, aku akan menunggu di kamarku. Anina berbalik dan pergi. Ayah juga harus kembali dan beristirahat.
Aku akan pergi menjenguk ayah, kata Xia Feng. Xia Changhe berkata, hei, nak, kuingatkan kau, aku tidak mau cucu berdarah campuran. Aku mau yang ras murni. Xia Feng. Kamar Anina benar-benar gelap, tetapi lampu di kamar Sylvia di sebelah menyala. Xia Feng tanpa berpikir dua kali dan membuka pintu. Ia mengulurkan tangan dan menekan saklar di dinding, dan lampu pun menyala. Ia melihat Anina duduk di ujung tempat tidur. Beberapa saat yang lalu, Anina mengenakan pakaian rumah, tetapi sekarang ia hanya mengenakan bikini. Anina menatap Xia Feng dalam diam, matanya menyala, tanpa berkata apa-apa. Xia Feng tersenyum. Lampunya tidak berfungsi? Matikan, kata Anina. Xia Feng mematikan lampu dan berjalan ke arahnya. Dalam kegelapan, Anina meringkuk dalam pelukan Xia Feng. Lukas, Sylvia bilang kau tidak sopan. Kau memintanya membuat tempat tidur logam besar, lalu kau ingin tidur dengannya dan aku di atasnya. Benarkah? Xia Feng berkata dengan tegas, dia bicara omong kosong. Apa aku orang seperti itu? Berderit. Dari arah kamar mandi, sebuah pintu terbuka, diikuti suara seseorang berjinjit. Xia Feng hendak berbalik untuk melihat, tetapi lengan Anina melingkari lehernya erat-erat, menghalangi pandangannya. Beberapa detik kemudian, sebuah tubuh seksi menekan punggungnya, dan suara seorang wanita, berbicara dalam bahasa Jerman, bergema. Kau tidak bilang begitu, kan? Dasar tidak sopan. Xia Feng bisa dengan mudah menebak siapa wanita di belakangnya Sylvia. Kau? Jantung Xia Feng berdebar kencang. Apa kau berencana mengobrol dengan kami? Suara Anina bergema. Xia Feng ambruk, menarik. Masalah-masalah itu lenyap, dan semuanya kembali normal. Meriam Cerberus telah memasuki produksi massal. Penjualannya pun tak kurang. Pesanan domestik saja sudah cukup untuk membuat pabrik militer Thunder Horse sibuk, belum lagi pesanan internasional. Namun, memiliki uang tidak menjamin pembelian meriam Cerberus. Negara-negara yang memberlakukan blokade teknologi terhadap Tiongkok tidak mampu membelinya, berapapun uang yang mereka tawarkan. Amerika Serikat adalah salah satunya. Tidak ada senjata pabrik militer Thunder Horse yang dijual ke pasar Amerika. Dan kemudian ada Jepang. Dana Jepang bahkan tidak mampu membeli satu sekrup pun di pabrik militer Thunder Horse. Apalagi senjata individual terbaik seperti meriam Cerberus. Setelah meriam Cerberus memasuki produksi massal, pabrik militer Thunder Horse juga merilis sistem pertahanan baru, sistem pertahanan senapan mesin untuk kapal. Performanya melampaui produk internasional serupa. Namun, Xia Feng tidak terburu-buru dalam promosi dan produksi massal, melainkan terus menyempurnakan dan meningkatkan performanya. Ia punya ide dan rencananya sendiri. Kita harus melangkah selangkah demi selangkah, satu gigitan demi satu gigitan. Dengan kapasitas produksi Thunder Horse Military Factory saat ini, memenuhi pesanan meriam Cerberus saja sudah sulit. Jika mereka menerima pesanan sistem pertahanan, para pekerja akan kelelahan dan tidak dapat menyelesaikannya. Ekspansi lebih lanjut akan membutuhkan dana dan personel baru, tetapi ia tidak terburu-buru. Rencananya sederhana, menghasilkan keuntungan yang cukup dari meriam Cerberus, senapan runduk XL2500, dan senapan serbu gale untuk membayar pinjaman sambil mengumpulkan dana, lalu memulai rencana ekspansi baru. Saat itu, Sylvia dan Anina hampir menyelesaikan pengembangan mesin tank dan kendaraan lapis baja Thunder Horse Military Factory. Dengan satu upaya yang terkonsentrasi, ia dapat mengubah Thunder Horse Military Factory menjadi raksasa. Mengembangkan mesin untuk tank dan kendaraan lapis baja merupakan tantangan besar bagi Xia Feng. Lagi pula, ia belum pernah bekerja di bidang permesinan sebelumnya, dan pengetahuan itu benar-benar baru baginya. Namun, bagi otaknya yang super, hal itu tidak terlalu sulit. Dengan bantuan Anina dan Sylvia, proyek mesin di pabrik militer Thunder Horse berjalan lancar dan dengan kemajuan yang mengesankan. Selain meneliti mesin tank dan kendaraan lapis baja, Xia Feng juga mencurahkan sebagian energinya untuk proyek X. Ia mencari petunjuk dari segala sudut, tetapi sia-sia. Sebulan berlalu dengan cepat. Pagi-pagi sekali, Xia Feng menerima telepon. Tuan Xia, apakah Anda ingat saya? Sebuah suara pria terdengar dari telepon. Saya dokter yang merawat Dr. Ningjing, Wei Guanyi. Oh, ini Dr. Wei Guanyi. Halo. Xia Feng tiba-tiba teringat orang ini dan semua hal tentangnya. Ia telah berbicara empat mata dengan Wei Guanyi terakhir kali ia mengunjungi Ningjing. Ia menawarkan gaji tambahan kepada Wei Guanyi dan memintanya untuk mengawasi Ningjing dan memberitahunya. Akhir-akhir ini ia begitu sibuk hingga hampir lupa tentang orang ini. Tetapi ia tidak menyangka Wei Guanyi akan meneleponnya hari ini. Begini, ada sesuatu yang tidak biasa terjadi pada Dr. Ning tadi malam. Saya sudah mengirim email, tetapi Anda tidak membalas, kata Wei Guanyi. Tadi malam, Xia Feng, Sylvia, dan Anina sibuk meneliti misteri asal-usul kehidupan. Mereka tidak punya waktu untuk email. Maaf, saya belum memeriksa email saya. Ada apa dengan Ningjing? Xia Feng tiba-tiba menjadi gugup.
Sulit menjelaskannya lewat telepon. Tuan Xia, apakah Anda senggang? Jika Anda senggang, silakan datang dan kita bisa membahas ini lebih detail, kata Wei Guanyi. Baiklah, saya akan segera ke sana. Xia Feng menutup telepon dan keluar. Mobil SUV Chevrolet Suburban melaju kencang di jalan. Pikiran Xia Feng seperti kuda liar, tak terkendali. Langit bukanlah langit, tak ada jarak. Waktu bukanlah waktu, 1000 tahun berlalu begitu cepat. Sang pengembara datang dari ruang dan waktu yang jauh, langit bukanlah halangannya, dan waktu tak mampu menghapus jasadnya. Ia mencari titik awal, tetapi ia tersesat di dunia yang gelap. Ia hampir melupakan dirinya sendiri. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah, inilah yang dikatakan Ning Jing kepadanya terakhir kali. Ia telah melakukan penelitian mendalam tentang bagian ini dan bahkan mencoba berbagai eksperimen dengan kotak logam kuno. Sayangnya, ia tidak menemukan jawabannya pada akhirnya. Petunjuk itu terputus seperti kata-katanya yang belum selesai. Sekarang Ning Jing menghadapi situasi baru. Akankah ada petunjuk baru kali ini? Spekulasi ini membuat Xia Feng diam-diam bersemangat. Xia Feng melihat Wei Guanyi segera setelah ia berkendara ke sanatorium. Ia telah menunggunya di sini untuk waktu yang lama. Dr. Wei, ada apa dengan Ning Jing? Xia Feng bertanya dengan tidak sabar saat ia keluar dari mobil. Tuan Xia, ikuti saya. Wei Guanyi memimpin jalan. Sambil berjalan, ia berkata, Tuan Xia, beginilah kejadiannya. Tadi malam, Dr. Ning Jing tiba-tiba tersadar untuk beberapa saat. Beliau tidak hanya membuat beberapa gambar lagi, tetapi juga mengobrol dengan saya selama beberapa menit. Apa yang beliau gambar? Anda akan tahu ketika melihatnya nanti. Saya tidak bisa menjelaskannya dalam beberapa kata. Xia Feng bertanya lagi, jadi, apa yang beliau bicarakan dengan Anda? Demi kebaikan Anda, saya merekam percakapan dengan Dr. Ning Jing. Gambar dan rekamannya ada di kantor saya. Saya akan memberikannya kepada Anda. Wei Guanyi mempercepat langkahnya. Xia Feng mengikuti Wei Guanyi ke kantornya. Wei Guanyi meletakkan perekam dan beberapa gambar di mejanya dan berkata, Tuan Xia, Anda bisa menonton di sini. Saya tahu Anda sangat ingin bertemu Dr. Ning Jing. Saya akan mengaturnya. Setelah Anda melihat gambar dan mendengarkan rekamannya, Anda bisa datang menemuinya. Xia Feng mengangguk pelan. Silakan. Setelah Wei Guanyi pergi, Xia Feng duduk di meja Wei Guanyi untuk melihat lukisan-lukisan Ning Jing. Terakhir kali, Ning Jing melukis 5 lukisan. Yang pertama adalah kompas dinasti Ming, yang kedua adalah buku harta karun perunggu, yang ketiga adalah kotak logam kuno dengan sudut yang hilang, yang keempat adalah kotak yang utuh, dan yang kelima adalah seorang pria telanjang tanpa wajah. Kali ini, Ning Jing melukis 3 lukisan. Xia Feng tercengang ketika melihat lukisan pertama. Lukisan pertamanya adalah mahakarya Leonardo da Vinci, Mona Lisa. Ia menggunakan kuas dan cat profesional, dan Mona Lisa itu begitu nyata dan hidup sehingga tampak seperti miniatur palsu berkualitas tinggi. Mengapa ia melukis Mona Lisa? Xia Feng tidak mengerti. Namun, Mona Lisa mengingatkannya pada lukisan Viking di rumah Mark Amin, yang juga merupakan karya Leonardo da Vinci. Ia masih ingat lukisan itu dengan jelas karena bajak laut wanita legendaris di dalamnya mirip dengan Putri Yongmei, Zhu Xuanyue. Kemudian, ia menghancurkan lukisan itu dengan sebuah pukulan. Mungkinkah dia mengingatkanku bahwa rahasia logam paduan kuno dan AE ada hubungannya dengan Leonardo da Vinci? Atau apakah Leonardo da Vinci sebuah petunjuk? Xia Feng tiba-tiba berpikir. Sayangnya, tidak ada teks di lukisan itu, dan selain Mona Lisa yang tersenyum, ia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa. Xia Feng membuka lukisan Mona Lisa, memperlihatkan lukisan kedua. Ia kembali tertegun. Lukisan kedua itu hanya berupa gumpalan cat putih. Bentuknya tak terlihat, seolah hanya coretan kuas. Malahan, lukisan itu menyerupai awan putih, jenis yang tertiup angin. Apa yang dia lukis? Xia Feng bertanya-tanya, hatinya sakit karena kebingungan. Sayangnya, lukisan kedua masih kosong teksnya, dan ia tidak bisa melihat petunjuk apapun, apalagi petunjuk. Xia Feng membuka lukisan kedua, pandangannya beralih ke lukisan ketiga. Saat itu juga, ia tak bisa berpaling. Lukisan ketiga menggambarkan 6 orang, 3 pria dan 3 wanita. Semua pria dan wanita itu telanjang dan tanpa wajah. Tapi itu bukan hal yang paling aneh. Yang paling aneh adalah anggota tubuh ketiga pria dan 3 wanita itu bergabung membentuk kubus, masing-masing wajah. Xia Feng langsung memahami lukisan itu, dan kotak logam kuno itu muncul di benaknya. Namun, ia tidak dapat memahami hubungan antara ketiga pria dan 3 wanita dalam lukisan itu dengan kotak logam kuno itu. Saat ia melihat lukisan ketiga, ia tampak mendapat inspirasi, tetapi ketika direnungkan kembali, pikirannya kosong. Setelah hening sejenak, Xia Feng menyalakan perekam dan mendengarkan rekaman audio Wei Guanyi. Dr. Ning Jing, perawat bilang Anda baik-baik saja. Anda meminta kuas, cat, dan kertas. Apa yang Anda gambar? Boleh saya lihat?
Tanya Wei Guanyi. Mereka hampir sampai. Larilah. Suara Ningjing serak, rendah, dan dingin, hampir tak dikenali sebagai suaranya sendiri. Siapa yang datang? Tanya Wei Guanyi. Sudah terlambat. Apa yang terlambat? Tanya Wei Guanyi. Kapan dia akan datang? Siapa yang kau bicarakan? Wei. Wei? Haha, hanya beda satu huruf dari namaku. Apakah dia teman atau kolegamu? Suara Wei Guanyi terdengar. Lepaskan celanamu dan berbaringlah di tempat tidur. Aku akan memeriksa rahimmu. Kenapa kau bingung lagi? Aku doktermu. Aku akan meresepkanmu obat untuk melindungi janin dan membantumu tidur. Percakapan Wei Guanyi dan Ningjing berlanjut, tetapi pikiran Xia Feng masih terpaku pada kalimat sebelumnya. Tak bisa bergerak. Kalimat itu, hanya satu orang di dunia yang pernah memanggilnya dengan nama ini, yaitu Putri Yongmei Zhu Xuanyue. Ini adalah rahasia antara dirinya dan Putri Yongmei. Bagaimana mungkin Ningjing memanggil nama ini? Lagi pula, Ningjing banyak bicara, tetapi tidak sulit untuk mengatakan bahwa ia hanya sadar dan sadar selama beberapa kalimat pertama. Setelah itu, ia berubah menjadi psikopat gila lagi. Namun, beberapa kata yang terdengar waras itu membuatnya tertegun dan bingung, dan ia pun berpikir keras. Apakah dia salah mengira Wei Guanyi sebagai aku? Memperingatkanku bahwa seseorang mungkin dalam bahaya dan menyuruhku melarikan diri? Tapi kemudian dia bertanya pada Wei Guanyi kapan dia akan datang, dan dia menyebutkan nama Wei. Jelas aku. Apa yang terjadi? Pertanyaan demi pertanyaan terus bermunculan, dan bagaimanapun dia memikirkannya, dia tidak bisa memahaminya. Xia Feng menyimpan lukisan dan perekam itu di tas kerjanya dan meninggalkan kantor Wei Guanyi. Dia akan menemui Ningjing. Entah Ningjing sadar atau tidak, dia harus berbicara dengannya dan mengungkap semua ini. Wei Guanyi berdiri di pintu bangsal, mengerutkan kening. Tuan Xia, kondisinya tidak stabil. Dia baru saja tertidur. Tapi Anda bisa masuk dan menjenguknya. Xia Feng mengangguk dan memasuki bangsal. Bangsal itu sunyi. Ningjing tertidur lelap di tempat tidur, tak tergerak oleh kedatangan Xia Feng. Tatapan Xia Feng beralih ke jendela, tempat sebuah kuda-kuda gambar berada, memegang lukisan yang belum selesai. Dia berjalan mendekat. Lukisan itu menggambarkan sebuah kota kecil di Eropa. Di tengahnya berdiri sebuah gereja, dengan kubah bundarnya yang tinggi dan megah. Bangunan-bangunan di sekitarnya sebagian besar bergaya Romanesque dan Gotik. Sederhana namun elegan, hikmat dan megah, memancarkan atmosfer religius yang kuat. Seluruh kota tidak memiliki satupun bangunan modern. Juga tidak ada tiang telepon atau papan reklame besar. Lukisan itu menampilkan figur-figur, dan pakaian mereka bukanlah pakaian modern, melainkan pakaian Eropa abad pertengahan. Bagian yang belum selesai adalah sebuah rumah di dekat kota. Di belakangnya terdapat lereng bukit, di bawahnya terdapat sungai yang berkelok-kelok. Di tepi sungai, di bawah lereng bukit, terdapat sebuah batu nisan, tetapi tidak ada tulisan di atasnya. Tempat apa yang sedang ia lukis? Xia Feng bingung. Kalau itu tempat yang pernah dia kunjungi, pasti tidak ada unsur modernnya, kan? Bahkan kota kuno yang paling terawat pun punya tiang telepon, kan? Tapi tidak ada unsur modern di lukisannya. Lagi pula, dia seorang arkeolog, bukan seniman. Aku belum pernah mendengarnya bilang suka melukis, apalagi melihatnya menghasilkan karya yang bagus. Kok bisa dia menunjukkan keahlian melukis yang begitu hebat setelah gila? Lukisan ini sepertinya termasuk di antara 3 lukisan yang baru saja dilihatnya. Kali ini dia melukis Mona Lisa, sebuah objek seperti awan putih, 6 sosok tanpa wajah, dan sebuah kota Eropa abad pertengahan. Apa yang ingin dia ekspresikan? Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Saat itu, Ningjing, yang terbaring di ranjang rumah sakit, tiba-tiba membuka matanya. Ningjing, ini aku. Xia Feng mengikutinya ke samping tempat tidur, bertanya dengan khawatir, kamu baik-baik saja? Ningjing sepertinya tidak mendengar suara Xia Feng. Dia bahkan tidak meliriknya. Setelah membuka mata, dia menatap kosong ke arah lampu gantung. Ningjing, Xia Feng memanggil namanya lagi. Ningjing masih menolak. Ia turun dari tempat tidur, memakai sandal, dan perlahan berjalan menuju kuda-kuda lukisnya. Ia duduk di kursi, mengambil kuasnya, mencelupkannya ke dalam cat, dan mulai melukis. Ia tidak berkata sepatah kata pun sepanjang waktu, juga tidak melirik Xia Feng. Xia Feng ada di sana, di dalam ruangan, di depan matanya, tetapi baginya, ia bagaikan awan udara yang tak terlihat. Apa yang sedang terjadi? Xia Feng berdiri di samping Ningjing, matanya terpaku, mengamati setiap gerakannya. Ia segera menyadari bahwa bahkan saat Ningjing melukis, matanya tetap berkaca-kaca dan kosong, tanpa semangat. Seolah-olah tubuhnya bergerak, tetapi jiwanya telah lama meninggalkannya. Namun, bahkan dalam keadaan di luar tubuh ini, kuasnya sangat lincah, melukis dengan cepat dan sempurna. Kau? Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk bertanya.
Tetapi akhirnya ia berkata, "Apakah kau Ningjing?" Ningjing masih tidak berbalik, terus melukis pemandangannya yang belum selesai. Beberapa menit kemudian, ia telah menyelesaikan lukisannya. Rumah yang belum selesai itu telah rampung, dan seorang pria berambut gelap kini berdiri di depannya. Tatapan Xia Feng beralih ke pria berambut gelap di lukisan itu, dan ia membeku. Semua orang di lukisan itu mengenakan kostum Eropa kuno, kecuali pria berambut gelap, yang muncul terakhir. Ia adalah seorang Asia berkulit kuning, dan mengenakan celana jean dan sepatu kets Nike. Ia tampak modern. Beberapa detik kemudian, tatapan Xia Feng beralih ke wajah pria berambut gelap itu. Sosok di lukisan itu kecil, fitur wajahnya kabur dan tidak jelas. Pada saat itu, mata kirinya sedikit berkedut, membangunkan penglihatan mikroskopisnya. Wajah yang kabur itu tiba-tiba menjadi jelas, dan rahangnya ternganga. Pria berambut gelap di lukisan itu bukan wajah orang lain, melainkan wajah Xia Feng. "Siapa kau?" Xia Feng tak bisa lagi menahan emosinya. Ia meraih bahu Ningjing dan berkata dengan cemas, "Katakan padaku. Katakan apa yang ingin kau katakan?" Ningjing akhirnya mengatakan sesuatu di tenggorokannya, seolah-olah ia baru saja bangun. Tatapannya akhirnya beralih ke wajah Xia Feng, tetapi masih tampak kusam dan kosong. "Ningjing? Kau?" Hati Xia Feng dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran. Namun kemudian, Ningjing tiba-tiba berkata, "Italia, Bobbio, kau akan ke sana untuk membangunkanku." Xia Feng tertegun, pikirannya tiba-tiba terasa tak berdaya. Ia jelas berada di panti jompo dan dianggap sadar saat ini. Namun ia memintanya untuk pergi ke Bobbio, Italia, untuk membangunkannya. Setelah itu, Ningjing tiba-tiba merintih dan jatuh ke tanah. Seolah-olah seluruh tenaganya terkuras habis dalam sekejap, tak mampu menopang dirinya sendiri. Xia Feng dengan panik mengulurkan tangan dan memeluknya. "Ningjing, Ningjing, bangun, bangun." Ningjing tidak menunjukkan reaksi apapun. Xia Feng mengulurkan tangan dan meraba arteri karotisnya. Untungnya, denyut nadinya normal, menunjukkan tidak ada bahaya. Ia kemudian membawa Ningjing ke tempat tidur dan menutupinya dengan selimut. "Tuan Xia, apakah Anda butuh bantuan?" Suara Wei Guanyi terdengar dari luar pintu bangsal. Xia Feng berkata, "Tidak apa-apa, beri aku waktu sebentar." "Baiklah, panggil aku jika kau butuh sesuatu, aku akan segera keluar," kata Wei Guanyi. Uang memang bicara. Wei Guanyi, setelah mengambil uang Xia Feng, tentu saja harus melayaninya. Kalau tidak, Ningjing tidak akan diizinkan menerima tamu dalam kondisinya, apalagi berada satu ruangan dengannya. Xia Feng mengambil lukisan dari kuda-kuda dan memasukkannya ke dalam tas kerjanya. Ia kembali ke samping tempat tidur, duduk, dan menggenggam tangan Ningjing. Tangannya dingin, tanpa kehangatan. "Ayah menyuruhku pergi ke Bobbio, Italia? Itukah tempatnya?" "Aku akan pergi," gumam Xia Feng dalam hati. "Tapi ayah bilang ingin aku membangunkanmu." "Ada apa? Katakan padaku, apa kau sedang dikendalikan oleh sesuatu? Kalau begitu, buka matamu." Ningjing tiba-tiba membuka matanya. Xia Feng terkejut. "Ayah." "Hehe." Ningjing tiba-tiba tertawa. "Ayah? Kenapa ayah di sini?" tanya Xia Feng. Ningjing menjabat tangan Xia Feng. "Ayah, aku ingin ayah membacakan dongeng sebelum tidur." Xia Feng tiba-tiba menyadari bahwa Ningjing tidak tersadar dari apa yang baru saja dikatakannya, melainkan telah memasuki kondisi lain, sebuah kondisi kegilaan. Matanya kini segar dan cerah, dipenuhi kepolosan kekanak-kanakan, seperti seorang gadis muda. Namun, barusan, matanya tampak kusam dan kosong, seperti mayat tanpa jiwa. Kedua kondisi itu benar-benar berbeda. Mungkinkah itu benar-benar hantu legendaris? Apakah dia dirasuki sesuatu? Xia Feng bertanya-tanya. Namun, bahkan setelah pikiran itu muncul, ia masih tidak dapat mempercayainya. Hantu sama sekali tidak ada di dunia ini. Meskipun Putri Yongmei tampak seperti hantu, ia tahu bahwa Putri Yongmei sama sekali bukan hantu. Ia adalah sebuah bentuk energi. Keberadaannya tak terpisahkan dari logam kuno dan ae. "Ayah, aku ingin cerita pengantar tidur. Bisakah ayah menceritakannya?" Ningjing terus bersikap genit, bibirnya sedikit mengerucut, raut wajahnya menunjukkan ketidaksenangan. Xia Feng belum pernah mendengar cerita pengantar tidur seumur hidupnya, dan ia juga belum pernah menceritakannya kepada siapapun. Permintaan Ningjing menempatkannya dalam posisi yang sulit. Ia ingin pergi, tetapi melihat kekecewaannya, ia tak tega meninggalkannya. "Ayah, ayah jahat. Ayah tidak mencintaiku." Ningjing menepis tangan Xia Feng dan bersembunyi di balik selimut. Tak lama kemudian, suara isak tangisnya terdengar dari dalam. Xia Feng menghela napas dan berkata, "Keluarlah. Kalau kau mau, ayah akan membacakan dongeng sebelum tidur." "Benarkah?" Ningjing kemudian muncul dari balik selimut. Air mata masih menggenang di sudut matanya, tetapi wajahnya dipenuhi senyum, raut wajah gembira. Hati Xia Feng tergerak,
dan ia mulai bercerita. Dahulu kala, ada seorang putri bernama Zhu Xuanyue. Ia adalah putri Yongmei dari dinasti Ming. Ningjing menatap Xia Feng dengan penuh harap, menunggunya melanjutkan. Sebenarnya, Xia Feng telah mengamati reaksi Ningjing. Ia melanjutkan, ia sangat cantik dan berani. Suatu hari, Kaisar memberinya misi untuk memimpin pasukan ke tempat yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Di sana, hiduplah suku Xiongnu. Ia membangun sebuah kota di sana, yang disebut kota Bai Mamingri. Pada titik ini, ia berhenti sejenak dan menatap lurus ke arah Ningjing. Ningjing mendesak, "Ayah, cepat ceritakan. Apa yang terjadi selanjutnya?" Reaksi ini sama sekali tidak seperti kerasukan hantu. Ia mencoba menguji reaksinya dengan kisah Putri Yongmei, tetapi jelas tidak berhasil. Kemudian, sang putri pergi ke Yerusalem, kota suci umat Kristen. Di sana ia menemukan perhiasan yang sangat indah dan bertonton makanan lezat. Dan sepotong logam. Mata Ningjing dipenuhi dengan antisipasi, ia tampak benar-benar tertarik pada kisah itu. Lalu sang putri, Xia Feng sempat berpikir untuk mengakhiri cerita itu lebih awal, tetapi tiba-tiba ia berubah pikiran. Lalu sang putri pergi ke Italia, ke sebuah kota kecil bernama Bobbio. Ia membangun rumah di sana, dan di belakangnya terdapat sungai. Ada banyak sekali ikan di sungai itu. Ada juga sebuah makam di tepi sungai, dan di dalam makam itu, tatapan mata Ningjing tiba-tiba berubah, kepolosan kekanak-kanakan lenyap, digantikan oleh tatapan kosong dan kosong seperti sebelumnya. Hati Xia Feng berdebar kencang. Ia melanjutkan, ada seorang wanita yang dimakamkan di makam itu. Ia sangat cantik. Ia adalah teman Leonardo da Vinci. Ia sangat cantik, sangat cantik. Ningjing tiba-tiba berkata, mereka datang, siapa yang datang? Katakan padaku, kata Xia Feng panik. Bangunkan aku, bangunkan aku. Kita harus melarikan diri. Kita harus melarikan diri. Suara Ningjing serak, rendah, dan dingin. Seolah-olah ia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Ia mengatakan hal yang sama kepada Wei Guanyi. Xia Feng telah mendengar rekaman Wei Guanyi, dan suaranya persis sama dengan suaranya saat ini. Di mana kau? Bagaimana caranya membangunkanmu? Xia Feng mendesak. Mona Lisa, Mona Lisa. Maksudmu lukisan Leonardo da Vinci itu? Tidak ada waktu. Suara Ningjing tiba-tiba terputus sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya. Lalu ia pingsan, terkulai lemas di tempat tidur. Ningjing? Halo? Xia Feng mengguncang bahu Ningjing, tetapi ia tidak menjawab. Semua yang baru saja terjadi terputar cepat di benak Xia Feng. Setiap reaksi Ningjing muncul di benaknya. Ia tahu persis apa yang telah merangsang Ningjing, menyebabkannya memasuki kondisi kerasukan lainnya. Bukan kisah Putri Yongmei, melainkan isi lukisan yang ia gambar. Apa yang membuatnya begitu ketakutan? Xia Feng merenung diam-diam. Beberapa menit kemudian, ia meninggalkan bangsal. Tuan Xia, apakah Dr. Ningjing baik-baik saja? Tanya Wei Guanyi. Xia Feng berkata, dia sedang tidur. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Saya tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Wei Guanyi tersenyum, terima kasih, Tuan Xia. Perjanjian kita tetap berlaku. Jaga Ningjing baik-baik. Jangan lupa hubungi saya jika ada keadaan khusus, kata Xia Feng. Tidak masalah, Tuan Xia. Saya pergi dulu. Selamat tinggal. Xia Feng pergi. Bobbio, Italia, tempat macam apa itu? Apapun itu, dia harus pergi dan melihatnya. Di dalam Chevrolet Suburban, Xia Feng menyerahkan lukisan terakhir karya Ningjing kepada Alessio. Lihat, tempat apa ini? Alessio memeriksanya dengan saksama dan terdiam sejenak sebelum berkata, Bos, apakah tempat ini nyata? Xia Feng berkata, saya tidak tahu, itu sebabnya saya bertanya. Alessio menatap lukisan itu lagi. Saya tidak tahu di mana ini, tetapi sepertinya ini sebuah kota kecil di Italia. Ada banyak kota seperti itu di Italia, dengan banyak bangunan bergaya abad pertengahan yang masih dilestarikan. Namun, lukisan ini jelas menggambarkan kota abad pertengahan, dan orang-orang di dalamnya mengenakan pakaian dari periode itu. Rupanya ia tidak menyadari sosok lain yang sangat tidak biasa dalam lukisan itu, seorang pemuda Asia berjeans dan sepatu kets Nike. Kau dari Sisilia. Apakah tempat itu juga seperti ini? Xia Feng tidak mengingatkan Alessio untuk melihat ke sana. Alessio tersenyum kecut. Banyak tempat di Italia yang bagus, tetapi Sisilia adalah pengecualian. Tempat itu mengerikan. Mafia Italia berasal dari Sisilia. Tempat itu penuh dengan zat terlarang dan kejahatan kekerasan. Hal-hal terburuk yang bisa kau bayangkan terjadi di sana setiap hari. Kau pasti tidak suka di sana. Itu kampung halamanku, tapi aku juga membencinya. Seberapa banyak yang kau ketahui tentang Leonardo da Vinci? Tanya Xia Feng lagi. Leonardo da Vinci? Haha, bos, semua orang Italia tahu Leonardo da Vinci.
Bagi kami orang Italia, Leonardo da Vinci seperti Li Bai di benak kalian orang Cina. Dia adalah kebanggaan kami orang Italia. Xia Feng tersenyum, kau juga tahu Li Bai? Itu tidak mudah. Bisakah kau bicara denganku tentang Leonardo da Vinci? Alessio menunjukkan ekspresi malu, saya hanya tahu dia melukis Mona Lisa, dan kampung halamannya di Vinci, sekitar 100 km di utara Arezzo, Italia. Saya belum pernah ke sana, tapi saya tahu tempat itu. Tempat itu cukup terkenal, dan banyak orang pergi ke sana untuk mengagumi Leonardo da Vinci. Setelah jeda, ia menatap Xia Feng dengan tatapan aneh. Bos, ada apa denganmu? Kapan kau begitu tertarik pada Leonardo da Vinci? Apa kau akan pergi ke Italia? Ya, saya ingin pergi ke Italia untuk melihatnya. Xia Feng berkata, jika saya pergi ke Italia dalam waktu dekat, bisakah kau membantu saya mengaturnya? Maksudmu penyelundupan? Tanya Alessio. Xia Feng mengangguk. Ya, saya tidak ingin CIA tahu saya di Italia, atau tentang FA. Bisakah kau membantu saya dengan ini? Alessio mengangkat bahu. Bukan masalah besar. Serahkan saja padaku. Bagaimana dengan keamanan? Haha, bos, itu Italia. Ada aturan di sana. Bahkan agen CIA pun harus mematuhinya. Kalau tidak, mayat mereka akan tergeletak di jalanan. Aku mungkin bukan orang penting di Italia, tapi aku punya banyak teman. Aku janji, siapapun yang ingin menyentuhmu akan menyesalinya. Xia Feng tersenyum. Kalau begitu, semuanya beres. Bantu aku mengaturnya. Tidak masalah, tunggu teleponku. Alessio keluar dari mobil Xia Feng. Kelicikan Alessio tidak berlebihan. Dia adalah naga dari tim zodiak, tak terkalahkan dan tak kenal takut. Selain identitas ini, dia juga punya identitas lain anggota mafia Italia. Dia tumbuh di tanah gelap itu, dia akrab dengan segala sesuatu di sana, dan dia punya caranya sendiri. Pergi ke Italia bersamanya adalah pilihan yang bijaksana. Setelah Alessio pergi, Xia Feng kembali ke gudang senjata Leima dan pergi ke kantornya. Tuan Xia, silakan minum teh. King Chaiwei membuatkan Xia Feng secangkir. Terima kasih. Xia Feng menyalakan komputernya dan mengetik Mona Lisa di mesin pencari Baidu. Sebuah halaman web muncul penuh konten terkait Mona Lisa. Ia mengklik ensiklopedia Baidu dan membaca isinya. King Chaiwei mencondongkan tubuh ke arah Xia Feng, melirik konten di monitor, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Xia, apakah Anda suka lukisan ini? Apakah Anda sedang membicarakan Mona Lisa? Xia Feng menjawab dengan santai. Ya, saya sedang membicarakan Mona Lisa. Saya pernah ke Louvre di Paris dan pernah melihat lukisan itu. Apakah Anda pernah melihat aslinya? King Chaiwei tersenyum dan berkata, lukisannya ada di Louvre. Anda bisa melihatnya jika Anda pergi ke Louvre. Tuan Xia, jika Anda menyukai lukisan ini, Anda harus pergi ke Louvre. Lukisan ini benar-benar harta karun di dunia seni, dan ada banyak legenda tentangnya. Lukisan ini menyembunyikan banyak rahasia yang belum terpecahkan hingga saat ini. Pikiran Xia Feng tiba-tiba muncul dengan tatapan kesurupan Ningjing. Ia tampak gugup dan takut, dan terus menyebut Mona Lisa. Diam-diam ia bertanya-tanya, dia melukis Mona Lisa dan terus membicarakannya. Apa dia ingin aku pergi ke Louvre untuk melihat lukisan itu? Apa benar-benar ada rahasia tersembunyi di lukisan itu? Atau petunjuk? Tuan Xia? Xia Feng akhirnya tersadar. Ia tersenyum. Tidak apa-apa. Aku hanya sedang mempertimbangkan apakah aku harus pergi dan melihatnya. King Chaiwei berkata, aku sarankan kau pergi dan melihatnya, tetapi jika kau ingin membeli lukisan itu mustahil. Itu harta karun Louvre dan tidak untuk dijual. Itu hanya lukisan. Aku tidak ingin membelinya. Kau pergi saja dan lakukan apa yang kau mau. Aku hanya melihatnya, kata Xia Feng. Tangan lembut King Chaiwei tiba-tiba mendarat di bahu Xia Feng. Xia Feng tertegun sejenak, tanpa sedikit malu. Tangan King Chaiwei meninggalkan bahu Xia Feng, tetapi sehelai rambut hitam muncul di antara jari-jarinya. Jelas itu bukan rambut pria, karena sangat panjang dan lembut. Rambut ini pastilah damai. King Chaiwei menjambak rambut Xia Feng dan pergi tanpa berkata apa-apa. Ekspresinya aneh, seolah ingin tertawa tetapi berusaha keras menahannya. Xia Feng merasa semakin malu. Yah, ini tidak seperti yang kau pikirkan. King Chaiwei berbalik dan tersenyum pada Xia Feng. Tuan Xia, apa aku sedang memikirkan sesuatu? Aku tidak sedang memikirkan apapun. Tapi hati-hati. Akan buruk jika ada yang melihat kita. Xia Feng? Apa dia tidak sedang memikirkan apa-apa? Melihat senyum nakal King Chaiwei, Xia Feng terdiam. Namun, tepat ketika King Chaiwei hendak pergi, mata kirinya berkedut tak terkendali, dan buah persik matang tiba-tiba muncul di hadapannya. Warnanya seputih giok, dan teksturnya selembut benang sari bunga. Sungguh bokong yang memukau. Pinggangnya sangat ramping, begitu ramping hingga bisa dipegang dengan satu tangan, membentuk kontras tajam dengan lekuk pinggulnya yang montok. Terlepas dari apapun,
Pinggang dan pinggulnya yang kecil saja sudah membuatnya benar-benar cantik. Xia Feng menekan pikiran jahatnya, dan senyum masam tersungging di sudut mulutnya. Ia tidak sengaja menatap Qin Caiwei. Hanya saja, tindakannya sebelumnya terlalu ambigu, seolah menggoda. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia tak bisa mengendalikan mata kirinya. Saat mereka sampai di pintu, Qin Caiwei melirik Xia Feng. Senyum menawan tersungging di bibirnya. Merasa bersalah, Xia Feng menghindari tatapannya dan melihat sesuatu di ensiklopedia Baidu. Perhatiannya segera teralih dari bokong Qin Caiwei yang besar dan putih, dan sebuah tulisan menarik perhatiannya. Tulisan itu tentang rahasia yang tersembunyi di mata Mona Lisa. Di mata kirinya, terdapat huruf yang menyerupai A atau B, dan di mata kanannya, E. Saat tulisan ini terlintas di benaknya, ia langsung menyingkirkan kemungkinan B. Ia diliputi kegembiraan. AE. Mungkinkah ini rahasia yang tersembunyi di dalam Mona Lisa? Lukisan itu menyimpan rahasia dan petunjuk untuk AE? Ningjing terus mengingatkanku pada Mona Lisa. Ini pasti bukan kebetulan. Sepertinya aku harus ke Prancis sebelum ke Italia. Direktur Xia, Qin Caiwei muncul kembali di pintu. Xia Feng menatapnya dan berkata, "Ada apa? Tuan Yu ingin bertemu Anda." Lalu, ia menambahkan, "Dan Nona Tang." Tepat saat Qin Caiwei menyelesaikan kata-katanya, suara Tang Yuyan terdengar dari luar. "Tuan Xia, apakah Anda masih membutuhkan sekretaris? Saya ingin berganti karir. Saya ingin menjadi sekretaris Anda." Tang Yuyan masuk dengan senyum menggoda di wajahnya. "Tuan Xia, apakah menurut Anda saya cantik? Saya punya tubuh yang bagus, kan? Pekerjakan saja saya." Kepala Xia Feng terasa sakit. Ini bukan lamaran pekerjaan sekretaris. Ini hanya tuduhan bahwa dia menilai orang dari penampilan dan menjadi CEO yang bejat. Bibir Qin Caiwei mengerut. Ia kesal, tetapi ia bukan orang bodoh. Tang Yuyan berani menggoda Xia Feng seperti itu. Bagaimana mungkin hubungan mereka tidak biasa? Ia tidak ingin menyinggung wanita seperti Tang Yuyan. Yu Shanhe juga masuk. Dia adalah Tuan Yu yang disebutkan Qin Caiwei, dan Xia Feng sudah menduganya. Namun, ia tak bisa menebak tujuan Yu Shanhe datang menemuinya. Apalagi Tang Yuyan. Ia tak mengerti kenapa Yu Shanhe bersama Yu Shanhe. "Tuan Xia, kita bertemu lagi," sapa Yu Shanhe sambil tersenyum. Xia Feng berdiri, senyum juga tersungging di wajahnya. "Tuan Yu, selamat datang. Selamat datang. Silakan duduk." Lalu ia berkata, "Caiwei, buatkan 2 cangkir teh." "Ya, tentu," kata Qin Caiwei, tampak patuh. Tang Yuyan melirik bokong Qin Caiwei dan berdecak, "Bokong montok. Cantik, seksi. Aku akan menyewa sekretaris seperti ini." "Xia Feng?" Yu Shanhe terbatuk. Kata-kata Tang Yuyan kepada Xia Feng, bisa dibilang, bercanda, dan, terus terang, menggoda. Tang Yuyan akhirnya tenang, tetapi sedikit kekesalan masih terpancar di tatapannya saat menatap Xia Feng. Ia menyukai Xia Feng, ia menginginkannya. Itu sudah menjadi rahasia umum di Biro 101. Tapi Xia Feng tidak berinisiatif, dan sekarang ia punya dewi yang tertarik pada Siang Wang Wumeng. Bagaimana mungkin ia tidak kesal? Xia Feng menghindari tatapan Tang Yuyan. "Yah, Tuan Yu adalah tamu terhormat, jadi ini pasti kabar baik, kan?" "Kau benar. Aku datang ke sini untuk membawa kabar baik," kata Yu Shanhe sambil tersenyum. "Kabar baik apa?" tanya Xia Feng. Tang Yuyan mencondongkan tubuh ke arah Xia Feng dan dengan lembut menyenggol tumitnya dengan ujung kakinya. Ini tampak seperti sinyal rahasia, dan hati Xia Feng tergerak, tetapi ekspresinya tetap datar. Yu Shanhe tidak menyadari gestur halus Tang Yuyan. Ia berkata, "Kau tidak tahu? Artileri individu Hellhound dari pabrik militer Thunder Horse telah sukses besar di Timur Tengah. Sekarang dunia sedang menggembar-gemborkan senjata individu pamungkas ini." Xia Feng tertegun sejenak. Bahkan, ia tidak tahu bahwa artileri individu Hellhound telah dikerahkan di Timur Tengah. Jika ini benar, itu akan menjadi kabar baik bagi pabrik militer Thunder Horse. Tapi, mungkinkah Yu Shanhe datang jauh-jauh ke sini hanya untuk memberi selamat kepadanya? Yu Shanhe tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, tetapi mengeluarkan Apple iPad mini dari tas kerjanya dan menyerahkannya kepada Xia Feng. "Lihat, ada video di dalamnya. Video itu menunjukkan pasukan pemerintah Suriah memerangi teroris. Tontonlah dan kau akan tahu betapa populernya meriam Cerberus NU." Xia Feng terbangun di hadapan iPad mini, dan antarmuka pemutar muncul di layar. Ia mengetuk tombol putar untuk memulai video. Video itu menunjukkan pasukan pemerintah Suriah menyerang sebuah kota yang diduduki teroris. Sebuah tank Rusia T-90 muncul dalam bingkai, dengan megah menembaki sebuah bangunan perumahan yang terbengkalai. Ledakan itu memekakan telinga, semburan api meletus, dan puing-puing berterbangan kemana-mana di tengah asap yang mengepul. Namun, para teroris yang bersembunyi di gedung itu tidak terbunuh, jadi mereka membalas.
Tank T-90 menyesuaikan turretnya dan bersiap untuk menembakkan peluru kedua. Namun, sebelum tank itu sempat melancarkan serangan kedua, kilatan api tiba-tiba muncul dari sebuah bangunan perumahan di dekatnya. Semburan api itu mendekat dalam sekejap mata, menghantam turret tank T-90. Dengan ledakan keras, turret T-90 langsung hancur. Api yang dahsyat melahap kokpit tank. Pengemudi yang terbakar melompat keluar dari tank, berteriak, tetapi ia segera jatuh ke tanah, tak bergerak. Kemudian, amunisi di dalam tank meledak, pemandangan yang mengerikan. Itu rudal anti-tank TOW buatan Amerika, yang tercanggih di dunia, kata Tang Yuyan. Sungguh mengesankan, menghancurkan tank tercanggih Rusia begitu saja, kata Xia Feng, agak terharu. Video terus diputar. Dengan hancurnya tank-tank pemerintah Suriah, pasukan infanteri, yang kehilangan perlindungan dan dukungan tembakan, segera ditempatkan dalam posisi bertahan. Para teroris, yang bersembunyi di reruntuhan, memanfaatkan kesempatan itu, melancarkan serangan balik, didukung oleh senapan mesin berat dan roket. Jumlah mereka hampir 2 kali lipat, dan perlengkapan mereka sepenuhnya buatan Amerika, jauh lebih unggul daripada milik pemerintah Suriah. Dalam situasi ini, unit tentara Suriah ini akan terbunuh atau tertangkap. Jika tertangkap, mereka akan menghadapi pemenggalan brutal. Namun kemudian kamera beralih ke sudut, di mana 2 tentara Suriah dengan cepat mengambil 2 meriam Cerberus dari 2 kotak plastik. Dalam waktu kurang dari 1 menit, mereka menyelesaikan kombinasi senjata dan amunisi, lalu memindahkan kedua meriam Cerberus ke belakang posisi mereka. Menempatkan dudukan meriam di bahu seseorang adalah sebuah kesalahan, bagaimanapun Anda melihatnya. Recoilnya akan menghancurkan bahu seseorang dalam sepersekian detik. Hal itu juga tampak sangat tidak ilmiah dan aneh. Namun, setelah masalah recoil teratasi, meriam tersebut menawarkan keuntungan yang signifikan gerakan, bidikan, dan tembakan yang sangat cepat, hanya karena orang tersebut adalah tunggangannya. Kedua tentara yang mengoperasikan meriam Cerberus memasuki medan perang dan menembak pada detik berikutnya. Boom! Kilatan api tiba-tiba muncul, membuat para teroris yang tidak menaruh curiga itu terpental berhamburan. Seketika, tubuh dan potongan tubuh berserakan di mana-mana. Mereka menggunakan bahan peledak klaster yang diproduksi oleh pabrik militer remah, yang dirancang khusus untuk membunuh, kata Tang Yuyan, matanya berbinar kagum. Xia Feng tahu persis jenis amunisi yang digunakan kedua tentara pemerintah Suriah itu, meskipun ia masih takjub dengan senjata yang ia rancang dan buat sendiri. Serangan teroris dalam video itu memang gagal, tetapi mimpi buruk mereka belum berakhir. Kedua Hellhound menembakkan beberapa peluru lagi, dengan mudah melenyapkan titik tembak musuh seperti penembak jitu. Bahkan penembak jitu teroris, yang berjarak 1 km, dilenyapkan hanya dengan 1 tembakan jarak tembak efektif. Senapan penembak jitu malang itu bahkan lebih pendek daripada Hellhound. Kedua Hellhound telah membalikan keadaan pertempuran, membunuh atau melarikan diri dari para teroris yang menduduki kota. Pasukan pemerintah Suriah memanfaatkan kesempatan itu, mengejar mereka dengan kekuatan yang tak terhentikan. Di akhir video, orang yang merekamnya mengatakan sesuatu dalam bahasa Arab, memuji Allah dan meriam Cerberus. Dan terakhir, senjata Tiongkok adalah nomor 1 di dunia. Xia Feng senang, tetapi ekspresinya tetap datar. Ia mengembalikan iPad mini itu kepada Yu Shanhe dan bertanya dengan sopan, "Tuan Yu, apakah ini alasan Anda datang ke sini? Untuk menunjukkan video ini kepada saya?"